Oke, Kiau, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Senang banget nih, udah lama nggak ketemu ya. Luar biasa. Segar Oh. kali ya, beda kalau udah mahasiswa, udah sukses gitu ya, udah master ya. Nggak sukses-sukses amat juga, tapi alhamdulillah udah lulus. Apa kabar, Dulu Pak? ingat, alhamdulillah. Dulu ingat kan ngelepasnya makan steak kita. Mahal itu bayar-bayarnya tuh. Siap-siap. Terus ke Amrik yang rajanya steak ya, makanannya berlimpah itu. Makanan daging, ya kan? Iya. Dulu aku ingat itu, waktu belanja itu kita bawa $100 itu penuh keranjang kita. Oh iya. 1.400 itu penuh itu. Kita beli daging steak di sini $10 udah dapat bisa 2 potong loh. Rib eye atau T-bone steak. Itu berapa itu? Depends on the quality of the meat. Jadi kalau kualitasnya bagus ya bisa $20. Tapi kalau yang biasa, kualitas biasa ya $10. Itu yang apa? Kan aku ingat kalau tiap habis sholat Jumat ya, kita makan ke all you can eat yang restoran orang-orang apa namanya? Biasanya sih dari Eropa, dari Asia Tengah gitu ya. Kemudian kita pilih itu makanan yang all you can eat bayar $10. Macam-macam makanannya tuh. Ya kalau di sini tuh daging sapi lah, daging iya. Ya kayak kari-kari gitu. Mantap banget tuh, nggak usah ambil nasi kita makan daging steak ya. Iya. $10. Apa yang namanya ya? Mediterranean ya, Mediterranean. Mediterranean ada Chinese buffet banyak di sini yang all you can eat. Di sini all you can eat masih banyak sih. Western food all you can eat, Chinese food all you can eat, macam-macam. Jadi pembukaan kita cerita makan dulu gitu ya. Siap. Gak mahal tuh. $7 dapat all you can eat. $8 paling mahal mungkin $12 gitu. Padahal di sana kan pendapatan per kapita itu termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi. Makanan tuh murah-murah banget. Terbalik kayak di sini. Pendapatan per kapita rendah, makanan mahal gitu. Iya. True. Tapi perbedaannya mungkin yang negara maju adalah ongkos jasa yang mahal kan ya. Cukur ya. Cukur $20. Cukur mahal. Jadi produksi barang harganya murah, jasa yang mahal. Iya. Sekali cukur 300.000 ya. Sekali cukur 300.000. Makanya pendapatan per kapitanya tinggi. Iya. Sektor jasanya luar biasa ya. Jadi kalau di sana kita nanti migran, kerja jadi tukang cukur udah kaya tuh. Iya, siap. Jadi server di restoran aja lumayan gitu kan. Betul. Jadi dulu itu ingat, pas kita kangen-kangen Indonesia, terus ke Swalayan, ketemu Indomie. Wah, senang banget tuh. Iya. Indomie terkenal loh di sini. Di sini terkenal Indomie. Ada beberapa grocery shop itu jual Indomie. Gitu. Iya. Terutama Asian shop ya. Asian store. Asian shop ya. Aku ingat dulu ada teman gitu ya, satu apartemen kan kita ada berapa kamar. Kemudian kita masak Indomie gitu. Dia lihat, wah itu mie dari kami gitu. Dia dari Nigeria. Mie kami tuh. Mie kamu Indomie, Indonesian mie gitu kan. Enggak, itu pabriknya di Nigeria kata dia. Jadi dulu Indofood itu sering nyumbang kan makanan-makanan kalau pas ada bencana di Afrika. Kemudian lama-lama seneng tuh makanannya. Enak gitu ramennya kan. Halal gitu kan. Nah, kemudian dibikin pabrikan. Nah, dari kecil mereka udah nyicipin dikiranya asli dari negara dia tuh. Aduh. Iya, they're so proud of their Indomie gitu kan. Mereka pikir itu produk mereka. Iya. Nah, kita sambil sapa-sapa dulu Kiau. Ini ada Bang Ali Zainal Abidin. Waduh, kangen banget. Halo Bang Alek. Aduh, luar biasa. Abang kita. Terus ada juga Almira Rizky. Ini belum kenal, tapi ini aktivis ini, luar biasa ini. Halo Mbak. Manajer aktivis. Kemudian nanti jangan lupa kasih komen juga untuk yang kawan-kawan ada di berbagai tempat nih. Karena ada rencana yang dari Padang Sidempuan, dari Medan ya, dari Siantar. Nah, kalau Jabodetabek udah biasa lah ya. Ini kan mahal ini, orang kampung awak ini ya kan. Siantar ini ada orang Medan nih. Kambing di
kampung, banteng di perantauan. Waduh, kalau di kampung aja jadi kucing kita ya. Kalau keluar jadi singa dikit lah, preman-preman dikit. Tuh Bang Ali nanya, kalau kangen makanan Indonesia beli masak apa Kiau katanya? Oh, kalau mostly masak ya, mostly masak. Tapi kebetulan kita ada restoran Malaysia dekat sini sih. Jadi mirip-mirip lah ya. Dia jual nasi lemak, jual laksa gitu. Gado-gado ada juga ketoprak. Tapi enak. Malaysia ya, Malaysian restoran. Ya aku ingat. Nah ini menarik nih, cerita sosial aja, kita santai dulu lah. Kalau di Indonesia kan kayaknya lawan Malaysia gitu ya. Kayaknya apa itu, kalau sama Malaysia tuh mau marah gitu ya. Tapi ingatku dulu, pas di Amerika tuh teman terdekat kita tuh orang Malaysia. Jadi Malaysia Indonesian Community ya. Iya. Gimana? Yes ya. Di sini juga begitu. Kami sama teman-teman Malaysia itu kayak senasib, sepenanggungan, seperantauan gitu. Terasa dekat ya. Sama-sama dekat. Ngomongnya pakai bahasa Melayu lah ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu gitu. Iya. Dapat kita nasi merah ya kan. Dapat kita makanan yang khas kita lah, mirip-mirip rasanya. Iya, betul. Apalagi dengan orang Sumatera itu paling mirip kan, Malaysian food. Ya. Betul. Banyak yang jadi orang sukses di Malaysia dari Minang, dari Batak ya, Padang Sidempuan itu, dari Aceh ya. Ada salah satu istri profesor di Duke Fuqua School of Business tuh orang Malaysia juga. Jadi kalau misalnya ada Jumatan tuh biasa di sini kan cewek ikut ya Bang ya? Ya. Jumatan biasanya ikut juga. Nah kita ketemu tuh sama si ibu. Ya. Oh gitu ya. Jumatan. Ya. Nah bicara Jumatan nih. Sekarang kan lagi rame karena ada COVID-19, ada social distancing, ada jaga jarak. Maka direncanakan seperti masjid-masjid besar itu dibuat shift sholatnya. Jadi sholat Jumat pertama, kedua, ketiga itu ramai itu, banyak yang nolak tuh. Padahal kalau di Amerika itu udah biasa ya. Iya, kalau Jumatan di Amerika beda-beda ya. Karena kami biasa sholat di kampus, ada kayak istilahnya Center for Muslim Life, Duke Center for Muslim Life. Dia buatnya udah shift. Karena tiap hari Jumat kan orang punya jadwal tersendiri ya. Tidak ada jadwal khusus yang istilah dipanjangkan khusus untuk sholat Jumat seperti di Indonesia. Jadi biasanya kita buat 2 shift, pertama shift jam 12, kedua shift jam 1 siang. Jadi siapapun yang bisa datang jam 12, monggo datang jam 12, yang jam 1 jam 1. Khotbahnya juga jadi 2 kali tuh. Khotibnya juga 2. Jadi biasanya yang jam 12 tuh agak cepet karena menu utamanya itu biasanya disampaikan di shift yang kedua yang jam 1. Oh iya. Dan itu jam 1 dipersiapkan untuk udah disiapin hidangan juga tuh sama Duke. Jadi setiap kita sholat Jumat disiapin pizza. Jadi habis sholat Jumat tuh ada social life-nya dan saya mungkin bisa cerita sedikit tentang kerukunan umat beragama di Duke. Saat setiap kita sholat Jumat tuh kita biasanya mengundang tamu gitu. Tamunya tidak mesti dari organisasi agama, tapi juga bisa dari organisasi lain. Mereka datang dan hadir, ikut serta menyaksikan ceramah khotibnya. Kalau dari organisasi agama, misalnya kita pernah mengundang dari CML pernah mengundang organisasi mahasiswa Katolik, bahkan organisasi mahasiswa Yahudi. Jadi mereka datang yang melihat isi ceramah, melihat bahwa ceramah yang disampaikan oleh teman-teman Muslim juga sama, agamanya mengajarkan kebaikan gitu. Mengajarkan kolaborasi. Nanti pada saat teman-teman Yahudi buat acara diundang juga kita tuh dari Muslim, dari Katolik. Gitu. Jadi terutama yang minoritas ya terasa ya. Semua minoritas. Setelah Jumatan selesai makan bareng-bareng, ngobrol bareng. Gitu. Ya, makasih Kio. Nah sekarang kita mulai masuk ke inti nih. Jadi sebetulnya apa nih Kiau motivasinya ke Amerika nih dari Medan, kemudian kok tiba-tiba Amrik gitu ya? Oh siap. Dari Medan ke Jakarta gitu ya, ke Jakarta baru ke Amrik kan? Iya. Karena
Pertama memang sudah gimana ya, sudah terpatri dari awal pilihannya waktu itu. Saya ingin sekali mencoba sekolah di luar negeri gitu kan ya. Oke. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dipelajarin di sana. Pertama, bagaimana caranya hidup di negeri orang. Kedua, bagaimana menjadi seorang minoritas di negeri orang. Kemudian belajar culture dan budaya akademis yang berbeda, yang boleh saya katakan berbeda ya Bang. Pengalaman di sana, S3 di sana juga kan culture akademisnya berbeda gitu. Di mana critical thinking itu sangat-sangat penting. Dan setelah di sini saya baru merasakan apa perbedaannya. Dan terakhir adalah bahwa Amerika itu sampai saat ini di antara banyak negara termasuk salah satu center of excellence for academic. Yang terbaik ya? Ya, 10 besar kampus terbaik di dunia mungkin banyak mostly dari Amerika gitu. 25 besar atau 50 besar mostly Amerika masih banyak. Di samping misalnya UK atau Australia gitu kan ya. Itu ada mental block ya, maksudnya, ini orang Medan nih, orang kampung gitu, kemudian ke Amerika yang katakanlah pusat dunia gitu, itu rasa takut nggak ada ya, rasa, bisa nggak sih sekolah, bisa nggak lulus gitu? I see. Awal kalau nggak ada rasa takut nggak mungkin Bang ya, pasti adalah kita perasaan enggan gitu kan ya. Tapi namanya orang Medan biasanya tembak langsung aja ya kan. Learning by doing gitu kan. BTL ya, Batak tembak langsung. Jadi iya. Marga udah ada, jadi tembak langsung aja gitu. Gimana ternyata pelajaran yang dapat itu bukan pada saat kita merencanakan saja, tapi 80% pelajaran yang didapat itu ketika kita terjun langsung. Akademis itu one thing, tapi pengalaman yang didapat itu juga luar biasa gitu. Mungkin lebih besar pelajarannya dibandingkan akademis gitu. Jadi waktu mau ke Amerika itu persiapannya apa, Kel? Persiapannya ya. Pertama saya cari beasiswa dulu sih Bang, gitu ya. Kita punya rencananya mau ke sana, ke Amerika misalnya. Tapi pendanaan belum jelas karena pasti mahal sekali gitu kalau untuk biaya sendiri kan. Jadi saya reaching out everyone, tanya senior, tanya teman-teman gitu ya, diskusi. Termasuk Bang Wisnu saya juga diskusi waktu itu kan. Terus persiapan ya, mental dan persiapan diri untuk meraih beasiswanya. Kan ada tes-tesnya. Kemudian di kehidupan sosial kita harus bisa reaching out dengan yang lain karena nanti mereka pimpinan kita, kemudian rekan-rekan lain mungkin akan berkontribusi memberikan letter of recommendation, kemudian ikut mereview statement of purpose kita, letter of recommendation kita ikut dilihat gitu ya. Dan yang paling penting yaitu berdoa juga, doa orang tua gitu kan. Persiapannya seperti itu, tapi mostly yang lain saya jalanin aja tanpa banyak perencanaan khusus, dan pelajarannya didapat ketika saya menjalankan itu. Gitu. Luar biasa. Saya tuh termotivasi untuk ngajak banyak orang Indonesia untuk sekolah keluar tuh, karena kita kan termasuk negara besar yang paling sedikit ya orang Indonesia di Amerika ya. Dikit sekali sih kalau dibandingkan Bangladesh, India, Malaysia even, Filipina, itu jauh sih, lebih sedikit kita. Tapi ya sekarang lumayan banyak lah. Dulu ingat tuh orang India datang itu, mereka betul-betul tanpa modal ya. Jadi satu kamar kadang ada 10 orang gitu. Utang-utang dulu gitu sama keluarga gitu kan.
malam pesta-pesta. Iya. Iya. Bau bawang di mana-mana gitu. Ampun itu. Tapi begitu lulus, gila itu orang-orang. Kerjanya di tempat-tempat yang keren-keren gitu, fintech company. Dan sekarang kan orang India yang menguasai perusahaan-perusahaan top di Amerika kan. Iya, iya. CEO-nya banyak CEO dari India ya. Citibank, Google. Google dan sebagainya. Kalau China, Korea itu kan pekerja keras, tapi kalau untuk ngomong nggak berani. Iya. Karena terbata-bata bahasa. Iya. Kan banyak yang nggak bisa bahasa Inggris tuh, yang orang-orang Tiongkok tuh. Iya. Nggak bisa dia, tapi jadi teaching assistant, ngajari matematik nggak bisa ngomong gitu. Itu adalah salah satu. I don't want to generalize this, but kelihatan kalau setiap negara itu ada perbedaan karakteristik masing-masing. Yang paling enggak dalam lingkup kecil saya, pengamatan saya seperti itu. Misalnya kayak orang Indonesia itu kita cenderung karena pola pengasuhan dan pola pendidikannya dari kecil adalah cenderung kita nurut, tidak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan kurang baik kita enggan menanyakannya gitu. Membuat kita cenderung lebih pasif di kelas. Gitu. Jadi nggak kritis ya? Nggak kritis. Sedangkan kalau teman-teman dari US gitu ya, ada juga teman kita dari UK atau negara barat itu, mereka kritis. Mereka akan ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan pikiran mereka atau mereka rasa ini hal harus ditanyakan, mereka tanyakan. Even hal sekecil apapun mereka akan tanyakan. Jadi kalau teman Korea, Indonesia itu sama tuh. Malaysia. Iya, karena model pendidikannya aku kan di Jepang juga dulu. Sama. Kita aktif di kelas pun nggak ngaruh tuh. Diam. Tapi kalau udah hitungan eksak gitu ya, pelajaran matematika, statistik, makroekonomi, nah itu biasanya tentang menulis. Nah, orang Indonesia, Korea jago tuh. Gitu. Jadi ada profesor kita bilang, Profesor JP Sukla dari India bilang, dan Indermit Singhil, dia dulu lama di World Bank, Chief Economist di World Bank. Dia bilang, guys, please ask me gitu kan. If you don't ask, I feel weird gitu kan. Jadi mereka minta, aneh ya. Kamu tanya dong, kamu di kelas saya manfaatkan dan tanya. Kalau kamu nggak nanya, saya tuh aneh, merasa aneh. Apakah merasa saya tidak bisa mengajar atau saya tidak jelas gitu? Kalian tanyakan apapun sama saya, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Yang bodoh itu saya katanya. Bahkan pertanyaan apapun itu silakan tanyakan. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan coba cari jawabannya dan bisa saya jelaskan nanti. Jadi mereka menuntut pertanyaan, Bang. Betul. Ini sampai kita sapa-sapa ya. Ini ada Iswan Libana dari Australia nih, lagi PhD candidate ya. Halo Bang. Mana? Luar biasa nih. Luar biasa. Nah, nanti kita ketemu darat lah kalau pas ngopi-ngopi ya di Indonesia. Terus ini Adinda Nur Widowati tadi nanya, rasa Indomie sama nggak Bang? Beda Mbak, beda. Lebih enak yang di Indonesia. Micinnya dikurangi ya, micinnya dikurangi. Bisa jadi, atau mungkin karena proses pengiriman udah lama gitu ya. Enggak lah, kalau itu enggak. Kayaknya memang standarnya dibedakan karena rempah-rempahnya dikurangi ya. Mungkin taste-nya juga beda gitu kan ya. Orang sini mungkin yang nggak suka yang terlalu kuat rasanya, jadi agak sedikit berbeda. Ini ada Mbak Elia Oppo, ini pemilik Oppo Store kali ya. Halo Mbak Elia Oppo. Ada Yuliati Idris, ya, kita sapa-sapa nih. Kemudian ada Sandra ini juga aktivis ini, luar biasa ini. Di balik banyak kegiatan alumni STAN ya. Ada juga Edwin Herdiansyah, selamat Om Kiki. Waduh. Tenaga ini makanan sambal terasi. Ini kayaknya nih. Ini paman saya ini kayaknya nih Om Edwin. Om ya.
Iya. Wah, udah kangen dia berarti Kalau 2 Om Edwin? tahun. 2 tahun nggak pernah ketemu ya, jadi lewat sini kita ketemu, luar biasa. Nah, ada pertanyaan ini. Sebentar ya, yang nyambung dengan bahasan tadi pertama, pernah gagal nggak waktu cari beasiswa? Nah, ini penting ini. Nah, ini pengalaman pribadi, Mbak, pernah saya, to be honest. Jadi, waktu itu saya mencari beasiswa, waktu itu saya gagal LPDP. Okay. Kenapa gagal? Karena saya terus terang memang saya tidak persiapan. Kenapa? Karena saya cuma dilandasi oleh ide, kayaknya enak nih sekolah keluar. Saya waktu itu kebetulan habis datang pameran beasiswa di salah satu hotel di Jakarta. Ada kampus namanya University of Aberdeen di Skotlandia. Oke. Mereka menawarkan program namanya jurusan MBA in Energy Management. Ya. Ya kan? Perusahaan minyak kan kesannya kita keren gitu ya. Wah, kayaknya keren nih. Saya mau coba beasiswa cari ini MBA in Energy Management. Padahal saya nggak tahu sama sekali Energy Management. Ya. Background pendidikan dan pekerjaan accounting, gitu kan ya. Pekerja di Kementerian Keuangan. Akhirnya saya tes aja tuh LPDP. Waktu itu LPDP masih menggunakan bahasa Indonesia, Bang. Jadi belum terlalu yang sulit ya. Udah tes aja. Saya belum punya kebetulan waktu itu punya skor TOEFL. Saya daftar, begitu sampai tahap wawancara ditanya, kamu kenapa pilih MBA in Energy Management gitu kan? Nah, disitulah mulai gelagapan gitu. Saya tidak punya basis dasar yang kuat untuk menjawab itu. Saya cuma bilang bahwa saya perlu belajar ilmu yang baru dan saya mendapatkan support dari pimpinan untuk melakukan itu. Karena kan ada surat tugasnya kan. Ya. Tapi ini tidak inline katanya. Sampai akhirnya beliau menawarkan, gini deh, kamu saya kasih kesempatan untuk belajar energi yang memang ada di Indonesia. Jadi kamu beasiswa dalam negeri aja gitu. Cuma saya bilang, saya nggak mau. Akhirnya itu memang belum rezeki, persiapan nggak ada, tidak inline juga. Jadi sekali itu situ saya gagal. Nah, tapi tahun depannya langsung masuk. Gimana, Bang? Tahun depannya dapat. Nah, berikutnya saya belum dapat ide lagi gitu. Jadi tahun kedua baru, oh ya ini sudah saatnya sekolah. Baru-baru di situ saya mulai merencanakan. Saya baru berasa setelah ngobrol sama Bang Wisnu juga itu sepertinya, bahwa background pendidikan kita itu praktis, terus mikro. Saya kayaknya perlu mempelajari hal yang lebih konseptual dan bersifat makro gitu. Nah, itu baru dapat inspirasinya tuh. Oh ya, belajar ekonomi nih kayaknya gitu. Public finance dan lain-lain. Iya. Luar biasa ya. Baru dapat setelah nyoba 2 kali ya? Kedua kali. Yang kedua. Tapi jeda itu ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua stop, tahun ketiga berarti 3 tahun. Tahun ketiga baru pengen lagi gitu. Oke. Waktu yang gagal pertama soalnya itu ya seperti nothing tulus ya, karena saya yakin, saya tahu bahwa Anda nggak pantas dapat beasiswa gitu, karena Anda nggak persiapan gitu. Iya. Masya Allah. Ini ada yang bilang, Masya Allah katanya. Keren ya. Jadi memang harus dicoba terus ya. Jangan pernah. Harus coba terus, karena ada beberapa teman-teman kita itu sampai yang 6 kali, 5 kali nyoba baru berhasil dan hard work pays off gitu kan. Iya. Ini ada salam dari Mbak Rianetti, Ma Partom Site ya. Saya maknya Ici. Halo Tante. Aduh. Apa kabar Tante? Luar biasa. Bang Partom sekarang lagi di University of Kentucky Tante, lagi PhD di sana. Wah, keren. Nanti susulin Tante. Nela Huda siapa nih? Semua doa terbaik mama tuh abang. Itu nyokap tercinta. Waduh. Salam buat nyokap nih, luar biasa Bu Nela Huda. Luar biasa anaknya nih. Kiau ini termasuk idola saya ini untuk anak muda ya. Sayangnya cowok ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Di sana kerja juga nggak Bang?
Nah, dia tanya nih. Oh, oke. Untuk di US kebijakan visa pelajar itu, Mbak, tidak boleh kerja off campus. Jadi kalau di luar kerja kampus nggak boleh. di luar kampus nggak boleh. Jadi kalau kerja di kampus boleh gitu. Nah, visanya F1 ya? Visa F1, visanya F1. Visa F1. Oh, aku J1. Kalau J1 nggak boleh kerja sama sekali. Kalau J1 bahkan nggak boleh kerja sama sekali ya? Istri, kalau bawa istri bisa. Istri boleh kerja. J2 itu bisa kerja. Ya, J2 bisa kerja. F1 bisa kerja on campus, tapi pasangan istri nggak boleh kerja kan? Istri nggak boleh kerja, betul. Ya, ya. Itu unik ya. Jadi saya kerja di kampus itu tahun terakhir jadi teaching assistant, jadi dosen. Oh, oke. Gitu, tahun terakhir. Oh, itu bisa dibayar. Berarti bisa double dapatnya. Itu bisa double. Karena kita kan nggak dibiayain pemerintah, nggak biayain kampus ini, jadi dikasih gaji juga sebagai teaching assistant. Pantas agak sejahtera nih tahun-tahun terakhir. Agak gemuk. Udah nggak minta dolar lagi gitu kan. Kalau dulu aku beasiswanya kan dari USAID, jadi dia tuh sangat sinkron dengan pemerintah. Nggak mungkin kita dapat uang yang kemudian mereka tidak kurangi gitu. Jadi ada teman yang bekerja malah dipotong gitu. Betul. Jadi nggak ada insentif untuk kerja kan? Boleh kerja tapi tidak digaji bahkan kan kalau misalnya. Ya. Kalau mau dapat tambahan biaya nih, kalau Almiran nanya, bisa misalnya kita kerja di restoran-restoran, nanti pajaknya ditanggung orang gitu kan. Oh iya, tapi tidak disarankan, bawah tangan. Ilegal. Nah, ilegal. Itu banyak tuh dapat kayak gitu. Itu kata teman-teman yang kerja di sana, sekali 1 bulan bisa beli iPhone gitu. Oh, bisa lebih dari iPhone, bisa 2 bisa iPhone. Beli kan? Iya. Nah, itu tapi saya nggak mau. Risiko. Ya kalau ketangkap nanti bisa deportase ya. Jadi teman-teman banyak yang nawarin tuh, kayak istri yang nawarin banyak tuh, mau nggak kerja bawah tangan aja gitu. Teman-teman dari teman-teman Hispanik gitu. Cuma jangan resiko. Iya ya betul. Dideportasi nanti malu gitu kan. Iya. Ya jangan sampai lah. Nanti Kiau buat sejarah pulang ke Indonesia ya. Bang Kiau waktu kecil dikasih makan apa? Waduh. Kerupuk kan. Micin for life ini ya kalau Indomie. Nah ini pertanyaan lagi nih. Kesulitan apa yang dialami selama kuliah di Amerika? Nah ini penting ini. Nah setelah tiba di sana tiba-tiba apa tuh gitu yang dihadapi? Shocksnya itu banyak ya Mbak ya. Culture shocks terutama. Jadi kesulitan pertama adalah culture shocks. Makanan itu termasuk culture kan ya? Ya. Makanannya kita tidak terbiasa, kemudian ada language barrier. Makanan kita adjusting, mencari tempat dan lain-lain gitu. Lama-kelamaan ya makanan di sini bisa kita terima lah ya. Dan juga kalau kebanyakan masak, jadinya kita bisa ngepasin walaupun nggak semua bahan makanan ada di sini. Kedua language barrier. Bahasa language barrier itu untuk saya dan keluarga juga ya. Biasa kita bahasa Indonesia sehari-hari, sekarang berbahasa Inggris gitu. Harus mikir gitu ya. Harus mikir 2 kali gitu kan ya. Jadi itu ada adjusting beberapa lama lah gitu. Sekian sebulan. Dulu aku pas master. Gimana? Pas master itu, Kiau. Jadi waktu dosen ngomong tuh rasanya kayak dengar radio gitu. Apa sih ngomongnya? Lewat gitu. Iya. Awal-awal seperti itu gitu. Setelah agak sekian lama baru adjusting lah. Seminggu pertama udah adjusting gitu. Kemudian pertama kali karena saya kuliahnya di kotanya yang kota kecil ya. Kalau dibilang ini kotanya Durham ini kayak Bandung sebenarnya, kayak tipe-tipe, tapi tidak macet, itu aja bedanya. Ya. Dan transportasi publik itu kalau di Amerika untuk kota kecil kurang baik. Ya, karena nggak ada angkutan umum ya. Angkutan umum ada, tapi misalnya bis kita mungkin nerimanya 25 menit sekali, 30 menit sekali, padahal dekat-dekat gitu kan. Jadi harus punya kaki, harus punya kendaraan di sini, harus punya mobil. Beli mobil di sana?
beli mobil di sini. Beli mobil yang murah-murah aja. Iya, gitu dong. Dulu aku pernah ngalami nggak beli mobil, naik sepeda kemana-mana itu, wah nyesek banget lah. Stres banget itu, aduh. Kayak Aku hidupnya punya turun juga banget. sepeda untuk aku sepedaan gitu. Tapi untuk antar anak sekolah ya naik mobil gitu. Betul, betul. Jadi Nah, sempat belum punya mobil dulu di winter, kasihan. Jadi istri ngantar anak itu dingin gitu kan ya. Iya, iya. Kedinginan nunggu bis gitu. Nah, itu termasuk tuh yang menjadi kendala buatku ya, kesulitan tuh Kiau juga mungkin ngerasakan tuh iklim ya, cuaca ya. Karena nggak biasa dingin, terus kena musim dingin, apalagi di utara ya, North Carolina gitu. Kalau aku kan di Texas South, agak hangat gitu. Makanya aku dulu pilih Texas, walaupun dulu dapat beberapa kampus lain. Aku Southeast, Bang. Jadi Southeast, ya, agak hangat lah ya. Agak tengah, jadi agak mild lah ya. Iya, tapi kalau yang di Icebox, Minnesota di atas itu, aduh. Itu kacau. Waduh, winter kayaknya di rumah gitu ya. Pakai heater nggak kemana-mana gitu. Aduh, berat-berat. Paling itu ya. Nah, ini dia nanya nih. Dan cuaca itu kan ekstrim ya kalau 4 musim. Dari dingin banget, misalnya kalau dari Celsius tuh dari 3 derajat Celsius, besoknya bisa tiba-tiba 20-an. Nah, itu yang membuat tubuh itu harus adjusting-nya harus cepat gitu. Betul, betul. Jadi apa namanya? Banyak hal yang bisa kita kaget lah sebetulnya, kaget ya. Kalau aku pertama tuh bisa dibilang kaget-kaget dulu ya. Kaget. Nah, tapi jangan takut, maksudnya kadang dulu orang mikir kalau sebagai muslim tuh, yang muslim itu kan ke negara yang apa namanya, yang tidak ramah terhadap muslim tuh, yang Amerika kan nyerbu Irak, Afghanistan gitu. Buat takut gitu, pakai jilbab bisa nggak nanti gitu kan. Betul. Tapi kenyataannya ternyata kita di sini sebagai minoritas, sebagai muslim itu nyaman gitu. Iya. They appreciate us, terus respect each other. Terus alhamdulillah ya belum pernah pengalaman kami karena mungkin hidup di lingkungan akademis juga belum pernah pengalaman ada mengalami pengalaman yang bersifat rasis lah gitu. Bahkan orang itu baik banget sama kita gitu. Begitu dia tahu kita muslim, mereka sangat welcome. Iya. Betul sih, betul. Luar biasa. Ini kita sapa dulu ya. Siap. Ini ada Bulis Martante ini dari Semarang ini, jauh-jauh ini, luar biasa ya. Semoga anaknya, ya nggak usah anaknya, ibunya juga bisa kuliah di sana ya itu ya. Amin. Terus ada lagi ini tadi Subasa udah kita sapa ya, nih Subasa. Kemudian siapa lagi di sini yang ada nih? Marnah Idris. Sip. Irit ya. Ya. Kemudian ada lagi ini ada aku baru mau naik kelas 3 nih katanya. Ini kelas 3 SMA berarti ya. Ini dari Barang Sedempon nih, Nazla Salvika nih. Nazla. Oh gitu ya. Halo. Gimana biar tetap semangat belajar di keadaan saat ini? Nah, itu nanti kita jawab. Kemudian pertanyaan lagi nih. Bang Kiau, bedanya apa metode belajar di Amerika sama di Indo? Sama-sama belajar tentunya. Sehat dan terus sukses Abang Kiau. Ella Siva, siapa nih? Cela ya. Luar biasa nih. Keluarga besar Arab gabung nih. Mantap. Keluarga besar ini nih. Keluarga besar dari Abdullah. Abdullah ya. Nah ini Sandra nanya nih. Library di Duke 24 jam enggak? Saya kepengen banget bikin cafe plus library 24 jam. Gimana kehidupan perpustakaan di sana? Wah luar biasa. Iya. PhD kandidat nanti nih mau nyoba sana. Mantap. Mostly kayaknya kampus di US itu library-nya 24 jam ya Bang ya? Iya. Di Duke tuh 24 jam perpustakaan utamanya. Tapi kan kita ada beberapa perpustakaan ya. Ada di business school ada library, di law school ada library, di East Campus ada library. Nah, perpustakaan utamanya itu di Perkins namanya, Perkins Library. Itu 24 jam. Dan ada coffee shop-nya juga di situ.
Apalagi waktu musim ujian, midterm, final term tuh dibuat 24 jam, bahkan disediain makanan kadang-kadang dari library-nya. Iya. Kasih snack-snack. Orang antri ya. Iya, orang antri, ini ngambil snack, siapin ini gitu, minum. Pagi dan malam gitu. Dan sampai orang nggak pulang-pulang tuh, Kio. Bau itu. Badannya bau-bau itu kalau kita datang. Kalau bau-baunya nggak tahu sih ya. Tapi kebantu banget memang. Ini konsep Sandra ini bagus banget. Aku ngerasain dulu, Kio. 4 bulan aku menyelesaikan disertasi itu. Jadi waktu aku pulang ke Indonesia sekitar 6 bulan, cari data udah siap, tiba-tiba ngeri-ngeri sedap tuh disertasi. Akhirnya aku harus tinggalin, balik ke sana dan cepet-cepet ngejar 4 bulan doang itu habis-habisan di perpustakaan. Jadi itu membantu banget lah aku kira ya. Iya. Itu sangat membantu karena ambience-nya beda ya kalau belajar di perpus enggak. Terus dia itu ada zona-zonanya kan, Bang. Kalau di zona itu santai, ada yang zona considerate study area gitu. Jadi kita bisa ngomong ya. Bisa bisik ya, betul. Ada yang total silence, itu benar-benar nggak ada suara sekali. Buka buku pun nggak boleh bersuara. Ada yang memang zona untuk bisa ngobrol gitu. Iya. Dan wifi-nya 24 hours dan sinyalnya kuat banget tuh 5G gitu. Jadi penting ya, library 24 jam tuh kayaknya salah satu konsep yang harus diikutin Indonesia itu. Iya, betul. Jangan hanya coffee shop 24 jam gitu ya. Kalau bisa library-nya tuh di kampus-kampus tuh hidup gitu. Waduh, itu luar biasa. Aku bayangkan. Library-nya harus hidup, dan internetnya harus bagus kayaknya. Ya, langganan jurnal-jurnal internasional dan sebagainya gitu. Jadi kalau Sandra mau bikin, bagus banget lah. Ini ada pertanyaan lagi dari Dinda nih. Beasiswa full sampai yang nggak full itu kerasa banget dari sisi keuangan buat kehidupan waktu kuliah gitu. Jadi mungkin ada beasiswa yang partial ya, hanya bayarin dari sisi tuition fee gitu ya, tuition fees, harus cari sendiri itu gimana rasanya? Tapi abang kan, Kio kan ini ya, yang full ya? Kalau teman-teman, kebetulan saya yang full, jadi even full aja itu berasa ya dari sisi keuangan, apalagi nggak full, Mbak. Jadi kalau bisa cari yang full. Dan biasanya setiap kampus atau kota itu punya standar biaya hidup. Ya. Kalau misalnya di kampus ini misalnya tinggalnya untuk satu orang single itu minimal 1.600. Nah, itu disesuaikan. Kalau misalnya dapatnya nggak full pun, kita harus punya perencanaan gimana bisa menghidupi minimal allowance itu. Iya. Betul. Nah, di sini kita sampaikan juga buat para partisipan ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan berikan hadiah nih. Hadiah ada sponsor dari Pak Asman Nasution ini, Bapak angkat saya di Texas. Ketika tahu nih, apalagi nih orang Halaita nih kan, orang Harahap ini. Jadi dia langsung saya kasih hadiah nih untuk yang bertanya, yang bagus pertanyaannya. Jadi silakan buat pertanyaan yang bagus, menarik, sangat membuat kita terpancing untuk diskusikan. Nanti dapat hadiah bisa diberikan ke GoPay ya, saldo GoPay. Nanti saya yang ngisi nih, 100.000 rupiah per orang untuk 5 orang ya. Nanti sambil Bang Kio cari-cari juga tuh mana yang paling cocok untuk kita kasih nanti di akhir segmen ini. Siap. Nah, ini ada pertanyaan nih. Dari sekian banyak kampus, kenapa memilih Duke? Boleh ceritain juga nggak yang paling menarik dan menantang kuliah di sana? Ini Aprilia ini pelari maraton. Dan sekarang kayaknya ini dari Bengkulu ya kalau nggak salah ya. Ini luar biasa ini. Coba. Mantap. Kita doakan berhasil ya. Kenapa milih Duke ya, Bang? Ya, jadi pertama itu karena ada jurusan yang spesifik di sana sesuai dengan background dan field saya. Jadi saya Duke itu di Stanford School of Public Policy. Mereka punya jurusan namanya Master of International Development Policy. Spesialisasinya itu International Taxation, jadi pajak internasional. Nah, ini bukan International Tax Law gitu. Jadi ini adalah sebuah jurusan yang melihat perbandingan studi komparatif dan juga secara ekonomi, tax law, tax administration, dan tax policy di berbagai negara. Jadi dari negara berkembang dan negara maju. Nah, ini
Ini cukup unik gitu, nggak banyak yang punya jurusan ini. Dulu jurusan ini itu dibawakan oleh Harvard University, Harvard Kennedy School of Management. Tahun 2001, 5 profesor public finance-nya itu pindah ke Duke. Jadi program ini pindah dari Harvard ke Duke 2001. Dan itu jadi unik. Mereka itu praktisi dan juga akademisi. Kemudian dari segi ranking, Duke juga rankingnya bagus. Waktu saya masuk tahun 2018, saya udah nggak ngikutin lagi ya yang terakhir. 2018, public policy-nya itu nomor 4 di United States. Kemudian Universitas Nasional itu nomor 9 di United States. Tapi kalau di dunia waktu itu tahun 2012 nomor 17 dari Times Higher Education. Jadi ternyata benar pilihannya. Begitu saya masuk ke kampus yang rankingnya bagus, fasilitas dan resource-nya itu banyak banget, bahkan overwhelming dan sangat membantu gitu. Jadi untuk jurnal aja dia million dollars every year. Untuk langganan jurnal-jurnal dan lain itu berapa juta dolar gitu setiap tahunnya bayarnya. Iya. Padahal reviewernya kita gratis loh bikinnya. Jadi Elsevier itu kaya raya, itu Scopus itu kaya raya. Iya. Oke, ini pertanyaan lagi nih, Bang. Apakah Bang sebelumnya punya banyak pengalaman organisasi atau prestasi yang linear dengan bidang yang diambil, dan kira-kira apakah mempengaruhi untuk lolos beasiswa? Nah, ini pengalaman organisasi penting nggak untuk beasiswa ini? Iya, I would say penting ya. Sebenarnya mungkin Bang Wisnu juga lebih pengalaman, lebih paham ya sebagai salah seorang organisatoris. Jadi pengalaman hidup kita dalam berinteraksi, berdiskusi dengan orang, berorganisasi itu yang membentuk kita yang seperti saat ini. Karena beasiswa, kemudian tidak hanya beasiswa, kampus juga melihat pendekatan yang mereka gunakan itu pendekatannya komprehensif ya. Tidak hanya dari sisi akademis saja, tapi dia mau melihat apakah yang pernah dilakukan oleh si awardee atau calon mahasiswa ini, kontribusi apa yang pernah dilakukan terhadap masyarakat, apakah dia orang yang bisa diajak berdiskusi dan berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Jadi organisasi itu yang membentuk kita untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang, bisa get along dengan orang-orang. Jadi saya bilang penting sekali, karena saya dari sekolah di SMP, SMA udah ikut organisasi, dan itu yang membedakan teman-teman yang mungkin nanti begitu interview bagaimana cara menjawab dan berkomunikasi itu berbeda di situ. Iya. Dan kadang-kadang kita lupa itu kalau bahwa apa yang kita kerjakan tuh, misalnya di remaja masjid, di gereja, di pura dan sebagainya, itu tidak kita masukkan dalam CV. Padahal itu sangat penting ya. Kita masukkan, kita ceritakan apa yang kita kerjakan, walaupun kita jadi saksi konsumsi tuh. Tapi itu semuanya akan sangat-sangat menjanjikan karena kita menunjukkan, oh kita tuh relawan, tanpa digaji kita tetap aktif gitu ya. Dan Obama itu kan dulu community organizer ya, jadi dia aktivis sejak sebelum jadi apapun gitu ya, cariin orang pekerjaan, dan dia jadi presiden termuda di sejarah Amerika dan African American gitu, yang dulunya budak jadi presiden pertama. Historis itu sekali ya. Historical banget ya itu. Makanya organisasi penting banget kalau menurutku ya. Dan bicara tentang volunteerism di sini banyak banget ya Bang ya, volunteer ya. Iya, betul. Nah, ini yang buat saya kaget juga nih, di mana bahwa orang di US itu sangat generous. Semua itu tidak harus dihargai dengan materi atau uang. Iya. Jadi banyak banget di sini kesempatan volunteer. Misalnya kita mau volunteer ikut membersihkan lingkungan, atau volunteer bekerja di sosial, atau volunteer kerja di perusahaan misalnya. Itu banyak tuh. Jadi mereka nerima volunteer tanpa dibayar sama sekali, tapi itu sangat bermanfaat untuk pengembangan atau self development pribadi mereka. Juga itu kalau misalnya orang-orang cari sekolah atau cari kerja, itu volunteer tuh dihitung tuh. Berarti orang ini mau bekerja dengan ikhlas.
Betul. Ngaruh tuh. Istri saya juga sempat banyak ikut volunteer tuh. Iya. Nah, pas volunteer itu ketemu artis nggak? Was. Artis siapa yang pernah ketemu ya? Saya pernah ketemu artis tuh ngelihat itu artis-artis yang datang ke kampus paling. Jadi Duk itu tiap last day of class buat festival gitu musik. Nah itu yang datang ke situ aja. Ini pertanyaannya nih, pernah ngalamin hal mistis nggak? Hal mistis belum pernah. Mistis ya, karena jinnya di sana jinnya beda gitu. Jinnya beda kayak. Bahkan di sini kan ada cemetery ya, tanah pekuburan itu ya. Di situ orang nggak takut loh. Mereka bahkan jogging di tanah kuburan itu gitu. Sekitar nggak percaya deh ya. Ini kira-kira sama dengan pertanyaan tadi ya, yang tadi ditanya semangat itu ya, sama tipsnya apa dari SMA. Nah, ini kan kalau aku ketemu tuh orang-orang yang di Amerika ya, ada banyak juga tuh yang di sana dia ambil yang community college, semacam persiapan sebelum universitas gitu ya. Betul. Yang lebih murah. Jadi SMA itu sebetulnya kelas 3 gini dia bisa daftar gitu, dan nanti di sana keterima langsung masuk gitu. Dan biasanya juga banyak. Banyak banget gitu pengalaman dari community college, terus 2 tahun di community college, baru lanjut 2 tahun lagi nanti di universitas gitu. Banyak. Iya, betul. Jadi aku sempat juga mikir untuk anakku tuh kan, ini gimana nih bisa ke Amerika apa enggak gitu ya. Tapi kalau memang ada yang minat, monggo. Plus ini lagi Kyo, jadi bahkan yang dari S1 sekarang tidak usah S2 lagi, jadi langsung doktoral gitu. Karena syarat mereka itu sebetulnya cukup S1. Kalau S2 kan itu kita tahu lah itu terminal ya. Untuk profesional gitu, kita mau refresh, kita mau mengupgrade kemampuan kita karena kita bekerja, kita off dulu. Tapi kalau yang memang dia mau jadi researcher, dari S1 dia bisa lompat. Dan aku ketemu dengan beberapa anak Indonesia dari beberapa kampus ya, ITB, UI gitu. Di waktu itu di MIT, ketemu di Harvard, ketemu. Mereka cerita waktu skripsi mereka itu, kemudian mereka jual tuh. Artinya mereka perbaiki, mereka jadikan semacam paper yang sangat bagus, diberikan kepada para profesor, calon-calon pembimbing mereka di Amerika, tertarik, kemudian dapat beasiswa kampus. Jadi masih muda-muda banget lah, luar biasa. Itu mungkin bisa diceritain juga di Duke, Bang. Banyak PhD student tuh teman-teman dari Indonesia yang S1 langsung S3. Nah, itu dia makanya. Ada 5-6 orang itu. Bahkan ketua Permias Duke-nya itu, Martin itu dari S1 ITB, langsung S3 di Duke. Iya, berarti yang dari STAN pun bisa, D4 langsung. Bisa, tapi kalau masih di pemerintahan kayaknya masih belum bisa sistem yang mengizinkan. Iya. Harus S2 dulu. Walaupun saya selalu encourage, kalau you dapat S3, dan itu bisa di lobby kantor lah. Itu exceptional gitu loh. Exceptional? Ya, iya, tapi jarang-jarang lah yang mau begitu ya. Karena enak juga tuh, master dulu, baru S3 dulu kan, banyak di luar negeri. Nah ini nanya tadi itu bagaimana metode belajar, tadi udah dijawab belum ya? Oh iya. Metode belajar ya. Yang sepanjang pengetahuan saya, nggak tahu di seluruh Amerika apa enggak, tapi di Duke at least, adalah semua orang itu harus berkontribusi gitu. Jadi kita itu tidak hanya menerima materi dari guru dan harus mendengarkan, tapi kita harus bisa berdiskusi. Setiap profesor ngajar, kita harus bisa ikut terlibat aktif gitu. Nah, di situ menstimulasi ternyata pemikiran kita. Ketika kita aktif bertanya, berdiskusi, itu biasanya lebih nempel ya di kepala. Kemudian mereka menekankan kalau di Duke itu kolaborasi ya. Jadi misalnya ada group work, di samping ada project pribadi, tulisan misalnya atau paper, ada juga group work-nya untuk bersama-sama. Jadi kita juga menstimulasi banyak pemikiran. Terutama karena saya kan ngambilnya di kuliahnya tuh nggak hanya di Duke Stanford School of Public Policy, bukannya di kampus. Saya ambil juga di Duke Law School dan Duke Fuqua School of Business. Terutama di School of Business di Fuqua, itu salah satu top business school di dunia dan di US kan ya. Itu
Group work-nya, kolaborasinya itu parah. Jadi dalam satu mata kuliah ada 6 project misalnya waktu itu di bisnis, 6 project itu group work. Dan mereka udah menyediakan group work untuk orang-orang di kampus itu udah ada 80 ruangan kali. Karena semuanya group work, jadi tinggal reserve ruangan, booking di situ langsung untuk group work di situ. Jadi memang di-encourage banget ya, diajak banget orang-orang mahasiswa itu untuk kerja kelompok ya. Karena kerja kelompok. Karena kalau cuma cerdas sendirian itu nanti ketika memimpin ya egois gitu ya, nggak bisa dapat orang. Kolaborasi penting. Jadi gimana kita bisa bekerja dalam tim gitu ya. Dan satu itu Bang tadi yang paling berbeda adalah critical thinking tadi. Ya. Jadi berpikir kritis itu membuat mereka tuh jadi lebih cerdas ya. Karena gini ya. Ada pertanyaan yang dibilang kan tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Bahkan ada teman kita tuh nanya di sana. Ada kurva demand itu ya. Ya. Demand itu kan vertical line-nya itu adalah price kan. Price quantity ya. Price horizontalnya quantity. Dia nanya, kenapa yang vertikalnya harus price? Kenapa enggak yang kuantitinya vertikal? Nah itu pertanyaan seperti itu muncul gitu loh. Dan itu enggak diketawain. Dan itu dijawab dengan baik. Orang respect gitu, appreciate pertanyaannya. Iya, jadi yang aku ingat ini, makasih. Aku sering pakai di kampus. Aku dianggap dosen killer nih kalau di kampus. Karena aturan pertama itu jangan pernah ngomong ketika ada orang yang ngomong. Karena kita sering banget orang Indonesia, mohon maaf nih. Kalau kita lagi conference di internasional, itu ngomong di belakang bergerombol ketika ada presenter dan pakai bahasa Indonesia, kan malu banget kita. Setelah itu disuruh keluar, diam gitu ya, shut up please gitu, atau keep silent dan sebagainya. Jadi sejak itu aku pas ngajar, peraturan pertama itu kayak jangan pernah ngomong, siapapun di depan kita dengarkan. Tektornya itu berat loh, itu berat banget karena banyak yang kemudian ngomong apa ke sebelahnya, Pak saya ngomong diskusi sebelah, nggak bisa. Kalau mau ngomong ke depan, ngomong acung tangan dan kita diskusi. Sampai jadi dosen killer ya, gara-gara itu ya. Kalau nilai sih enggak oke, tapi kalau attitude, akhlak begitu harus ya. Iya, attitude penting. Kalau nggak nekan, silakan kalian tidur monggo, tapi jangan pernah kalau ngomong itu ada orang ngomong, kita ngomong, apalagi ketawa. Kalau di sana nggak ada orang ketawa ya kan? Orang nanya apapun semuanya dengerin kan? Nggak ada yang ketawa-ketawa kan? Dengar, nggak ada yang ketawa. Itu yang saya heran. Tidak ada pertanyaan bodoh itu, tidak ada yang ketawa. Bahkan ini bisa pengamatan saya ya. Biasa kan kita lihat di WhatsApp grup atau di tulisan-tulisan. Kalau di luar negeri diajarkan attitude dulu anak sekolah gitu. Ini saya pengalaman langsung, bener anak saya sekolah. Betul. Jadi di sekolah anak saya itu memang masalah menghitung atau mau belajar membaca itu nomor sekian lah. Nomor 1 attitude. SD itu SD. Enggak, preschool. Tapi teman-teman kan punya anak juga ya, SD di sini belum kelas 1 belum bisa baca biasa. Iya. Tapi attitude-nya harus benar. Jadi gimana kamu harus mau ngantri, gimana kamu bisa menyuarakan aspirasimu sebagai anak. Jadi anak saya itu diajarin, kamu kalau ada sesuatu harus disampaikan. Jangan kamu pendam. Kalau kamu rasa itu tidak baik, sampaikan kepada orang tuamu. Jadi dia speak up. Tradisi speak up. Tradisi dia critical thinking, berpikir kritis itu dari kecil diajarin. Dan attitude kamu harus say sorry kalau kamu berbuat salah, dan kamu harus responsible terhadap kamu yang kamu lakukan, itu diajarkan. Iya, say thank you, excuse me ya. Excuse me ya. Luar biasa. Jadi kadang-kadang kita malu juga nih ya. Sesimpel orang bersin bilang bless you, itu bless you ya. Diajarkan gitu. Iya, kalau nah, kita masalah hitung-hitungan nggak masalah, belum bisa ya monggo, nggak bisa nggak apa-apa gitu ya. Nah ini tadi ada pertanyaan ringan nih Mbak Rian, batasan umur apply PhD itu berapa? Kayaknya nggak ada batasan sih, aku banyak lihat orang-orang tua ya, orang-orang senior banget gitu tuh ada. Aku dulu teman dekat itu kolonel gitu, mantan angkatan udara gitu, kemudian dia retire dini, kemudian dia mulai kuliah dan umur dia udah 50 sekian. Mungkin yang lebih tepat ditanyakan kepada diri sendiri ya. Apakah PhD itu jalan yang tepat untuk kita gitu? Ya itu nanti lain topik tuh, kayak berat tuh. Berat tuh, karena jalurnya tuh jalur sufi itu kayaknya untuk PhD. Sendirian gitu.
Sendirian. Ini nanya nih Rahmat Irawan. Halo Wan. Atau benefit apa? Ini Irawan lagi di mana? Dia di luar negeri juga nih kayaknya. Dia lulusan DUK juga nih. Jadi dia pura-pura nanya nih Rahmat Irawan. Oh, bisa gitu. Kalau pura-pura nanya nanti nggak dapat GoPay dia. Dia ini lulusan DUK nih, di atas saya setahun senior nih. Yeah. Value added, benefit apa selain knowledge yang didapat selama kuliah di Amrik? Bagaimana plus minusnya buat keluarga di sana gitu. Oke. Jadi kalau value added ya, kalau saya ngerasa gitu, akademik itu is one thing, tapi itu bermanfaat juga. Tapi pengalaman hidup gitu ya, being a minority, being a Muslim in this United States, terus gimana kita berinteraksi dengan orang, mempelajari budaya mereka yang baik-baik, yang positif, itu yang paling besar sih buat saya. Yang mahal di situ ya. Ya. Kalau aku kan ngalami nggak bawa keluarga ya, jadi aku pulang setahun 3-4 kali gitu ya. Dulu kayaknya enak banget beli tiket ya. Beli tiket PP itu berapa ribu itu enak banget. Sekarang udah 4 tahun ini belum pernah ke Amrik ini, mahal. Aduh, berat. Dallas menanti Dallas. Itu teman-teman di sana kan ada ratusan keluarga mahasiswa, bukannya mahasiswa tapi ekspatriat juga. Indonesia, Malaysia udah pada, ayo kita kapan ketemuan gitu ya. Udah lama banget gitu ya. Kangen banget lah. Aku kangen itu nyetir di Amrik. Aduh, enak banget ya. Gila. Asik semua banget. Udah dihubungkan dengan highway ya. Iya. Dan sopan-sopan lah ya. Aku pernah 2 kali ketangkap polisi tapi. Waduh, aku alhamdulillah belum pernah. Aku memang udah niat dari sejak nyetir itu pengen ketemu polisinya, pengen tahu. Berarti memang bisa disuap nggak, diklik-klik nggak gitu kan ya. Kayak di film-film tuh bisa ya. Kayak di Indonesia bisa. Ternyata enggak. Jadi 1 kali itu Jumatan aku parkir sembarangan kena tilang. Di dekat hydrant, water hydrant kan. I see. Terus yang kedua overspeeding. Jadi kebut-kebutan kelihat mobil orang kenceng, aku ikutin aja tuh. Wah, ini kayaknya ngajak kebut-kebutan nih. Kebut-kebutan. Dia tiba-tiba pelan gitu. Aku nggak sadar, ini kesempatan overtaking. Ternyata polisi udah di parkiran kulihat. Di belakang, tiba-tiba ada di belakang. Asik. Di atas 10 miles per jam. 10 miles per jam di atas speed limit. Iya. Kayaknya waktu itu kota yang terkenal sebagai Vine City. Itu di daerah Tulsa, Oklahoma. I see. Dan dia biasa memang jebakannya banyak, dari 70 speednya 70 mile per hour turun mendadak ke 40 terus ke 30. Oh ya, itu cukup tricky itu emang kalau seperti itu. Tricky. Karena aku bayar waktu itu $170 lah via online ya. Lumayan. Speed limit memang tapi jadi tahu. Speed limit itu dilihat betul-betul. Speed limitnya. Dilihat betul-betul. Ya, di poster yang di papan tertulis itu kan harus. Jadi kalau speed limit 70 ya you have to go 70. Tapi ada batas batas istilahnya batas toleransi itu naik 5 atau 10. Misalnya kalau 70 lah. Atau 65 lambatnya gitu. Jadi kalau 70 bukan berarti Anda boleh naik ke 80 atau lambat sekali di 30, nggak boleh, berbahaya itu. Ya. Gitu. Jadi 10% lah ya, kurang lebih ya. Beda-beda. Oke, menarik sekali ya. Memang pengalaman di sana aku kira one of the best in our lifetime gitu ya rasanya. Nah ini dari Hafiz, kalau lulusan Amrik cara untuk mengabdi negara lebih bagus melalui PNS atau independen? Ini anggapannya misalnya dia belum terikat dengan kantor ya, itu bagusnya gimana? Kalau lulusan dari Amrik, cara untuk mengabdi ke negara lebih bagus jadi PNS atau independen? Jadi gini, menurut saya ya, saya pribadi, kontribusi ke negara itu bisa dari mana saja, baik PNS ataupun independen. Tapi untuk jalur saya, karena saya adalah PNS yang di mana saya dibiayai oleh pemerintah juga untuk bersekolah ke US, berarti jalur saya adalah saya mengabdi menjadi PNS gitu, dan harus menyelesaikan ikatan dinas saya akibat beasiswa. Tapi kalau Mas Hafiz jalur atau track awalnya bukan PNS, untuk mengabdi ke negara setelah selesai sekolah bisa macam-macam, bisa menjadi pengusaha yang berkontribusi untuk masyarakat atau bisa menjadi Gojek ya. Iya.
pendiri tech company ya banyak. Tech company, yang penting kontribusinya kepada masyarakat dan negara aja. Betul. Dimanapun berkarya sama, kontribusi tetap bisa kita lakukan. Ya. Betul sekali ya. Jadi jangan pernah apa ya, sebetulnya merasa ini nggak pas, itu nggak pas. Tapi sebetulnya mana yang cocok dengan kita lah ya. Apalagi kalau jangan terbatasi oleh posisi ya. Apalagi udah nggak ada pilihan gitu, harus PNS. Karena ganti rugi yang mahal gitu ya. Jadi Kio kalau keluar ganti rugi berapa itu? Keluar miliaran lah Bang. Miliaran ya. Ya sama kayak gue berarti udah tracknya udah terjebak gitu ya, nggak bisa kemana-mana lagi itu. Bukan terjebak, tapi mengabdi. Mengabdi. Betul. Itu diksi penting tuh, karena itu bikin kita stres kalau kita nggak tahu. Dan so far kita berkontribusi dalam pemerintahan itu sangat menyenangkan gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita peroleh, pelajaran yang kita peroleh dibanding di luar pemerintahan. Nah ini ngomong-ngomong tentang volunteer juga ini, sebetulnya sih saya bikin YouTube ini kontennya ini karena harus bayar utang gitu, merasa saatnya bayar utang lah, sudah dibiayai dari D3, D4, S2 di Jepang, S3 di Amerika. Selama ini kalau orang undang harus bayar gitu kan, jadi narsum mahal juga gitu. Nah jadi bikin konten yang bisa tempat berbagi dengan gratis, bahkan kita ngasih giveaway, kadang kita ngasih gimmick ya untuk orang-orang mau belajar. Kenapa? Konten di YouTube tuh kan kalau kita lihat anak-anak kita nonton, aduh gitu aja ditonton orang jutaan gitu loh. Jadi coba hal-hal yang lebih positif. Nah itu yang bikin berat juga sih, memaintain tiap minggu ada minimal 1 konten itu loh. Jadi memang konsistensi itu penting lah. Dan itu yang motivasi tuh. Jadi betul Kio, jadi kita harus berupaya lah untuk memberikan kontribusi ya dimanapun kita berada ya. Ini pertanyaan lagi dari Dinda ini. Bang, tes apa aja yang perlu disiapkan selain kemampuan bahasa Inggris? Persiapan interview buat besok keluar. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan selain bahasa Inggris sama interview? Bahasa Inggris emas ya. Tapi persiapan tes lain, kalau untuk beasiswa mungkin, kalau misalnya kayak LPDP, masih ada nggak ya TPA LPDP? Nggak tahu juga tuh. Tapi biasanya secara general adalah TPA. Kalau misalnya pemberi beasiswa mensyaratkan TPA. Kemudian untuk kampus, misalnya kampus di US itu biasanya kampus yang bagus ya, dia mensyaratkan ada tes GRE atau GMAT untuk sekolah bisnis. Ya. Nah itu juga mungkin bisa dipersiapkan. Tapi ada beberapa jurusan yang memang tidak mempersyaratkan itu, tapi ada background awal, misalnya harus kerja dulu 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Jadi skormu bagus nggak GRE itu? Gimana? Skormu bagus GRE? Aku nggak GRE Bang, GMAT. Oh GMAT, sekolah bisnis dihitungnya. Tapi skornya biasa aja. Aku tuh 2 kali nyoba, berat kali hidup itu. berat. Kalau dikerjain pakai bahasa Indonesia aja berat, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Makanya. Jadi aku ingat yang nyelamatin tuh kayaknya waktu interview 7 orang native itu adalah, kan ditanya tuh, nilai kamu jelek banget nih katanya. Kok kamu berani-berani yang ngambil economics gitu. Ya aku bilang, siapa yang milih economics? Aku kan milih public policy school, gue bilang. Sekolah untuk ini interdisciplinary kan, bukan hitung-hitungan, matematik. Tapi basic economics-nya kan kuat public policy. Ya betul. Kita makro kan dihajar itu kan, dihajar betul itu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya aku ngangkat tentang organisasi kan. Aku bilang sih kalau di kementerian itu banyak pemimpin kita, manajer yang nggak punya pengalaman organisasi. Jadi ketika memimpin di kantor hanya manajer, bukan leader gitu. Asik. Dan pengalaman Obama, anak muda berhasil dan saya kira-kira memposisikan seperti Obama gitu kan. Wah, mereka angguk-angguk gitu, lulus kan. Jadi penting itu bersilat lidah atau dia jatuhkan kita malah kita balikin gitu kan. Ya. Jadi persiapan bagaimana membalikkan situasi itu penting gitu. Berlatih di organisasi. Makanya enaknya jadi orang organisasi itu apa? Kita punya forum-forum yang orang dengerin kita gitu loh. Asik. Cuma kalau kita cuma belajar sendirian, siapa mau dengerin kita kan? Ada pembukaan, ngomong. Ada orang duka, kita ngomong, ya kan? Ada saat gembira kita ngomong. Jadi udah latihan gitu lah, manajemen konflik dan sebagainya. Jadi
penting banget lah kalau menurutku organisasi itu harus kita miliki selain IPK atau latar belakang yang bagus ya untuk akademik ya. Ada pertanyaan lagi nih, Bang Kiau, mau tahu dong pengalaman Abang masing-masing selama kuliah di luar yang paling dikenang apa? Gitu. Paling dikenang ya? Waduh, banyak banget sih. Banyak ya? Banyak banget. Kalau dari segi akademis, adalah bagaimana advisor saya tuh, Profesor GP Sukla, itu sangat berkesan lah bagi saya. Dekat sekali gitu dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Kalau dari segi kehidupan, salah satunya adalah road trip. Saya menghabiskan waktu road trip tuh mungkin 30 hari kali ada kita road trip. Kalau dari segi ke rute ini nggak? Rute 66 nggak? Nah, itu yang belum. Mungkin next time kalau ada ayo kejar tuh. Itu rutenya si apa itu? Cars, film Cars itu tuh. Ya, Route 66 ya. 66. Ke sana itu masalahnya jauh tuh dari East Coast, masih jauh lagi dari Utah dari. Iya. Jadi nanti deh next time. Yang belum nih bagian tengah. East Coast udah, West Coast udah, South udah. Di tengah dikit udah yang Kentucky, Tennessee, Louisiana, New Orleans sudah. Yang utara kayak Chicago dan Montana belum. Oke. Itu dikenang banget ya. Dikenang Kalau banget. aku mungkin yang dikenang tuh adalah kontras ya. Kontras ketika itu aku demo di depan kedutaan Amerika. Go to hell. Iya. Go to hell ya kan. Waktu dia nyerang Afghanistan, Irak. Tiba-tiba dapat beasiswa ke Amerika. Aduh. Rasanya itu gimana itu. Awalnya takut kan, ini jangan-jangan kayak film-film di Hollywood nih. Orang sembarangan ciuman, public display affection ya, PDA ya. Orang sembarangan misalnya kumpul kebo gitu kan sebagainya. Ternyata ya nggak ada gitu-gitu. Apalagi waktu itu di Texas kan. Itu kan Bible Belt State paling sopan itu. Pakaiannya rapi, sopan, orang-orangnya juga ramah. Red State ya? Red State, Republikan banyak. Dan betul-betul ini loh, suasana itu, waduh, asik banget kayaknya gitu. Cuma ya kalau untuk tinggal mungkin ya keluarga di sini, semuanya di sini, dan rasanya kita jadi second class juga ya kalau di sana, second class citizen lah ya. Jadi untuk kelas-kelas kayak model-model kayak Kiau yang pengen jadi pemimpin itu nggak pas di sana, karena nanti kalah sama orang-orang lokal gitu kan. Jadi harus balik pulang kampung lah. Untuk jadi seorang yang lebih berpengaruh di sini gitu. Jadi yang paling berpengaruh itu sih, yang paling kerasa gitu. Jadi kontras banget. Dulu benci banget Amerika gitu, tiba-tiba sekolah di sana gitu. Dan berubah nggak sih pikiran saya tentang Amerika? Ya berubah juga. Jadi untuk foreign policy Amerika, mohon maaf deh, brengsek memang, kacau. Karena dia berpikirnya hanya the rest of the world dan Amerika. Dia pokoknya berpikir Amerika gimana survive. Tapi kalau bicara domestiknya, itu luar biasa loh. Perlakuan terhadap minoritas ya. Ya, perlakuan itu terhadap orang. Iya, paling yang rasial tentang black itu masih ada ya memang ya. Itu pun karena itu dimanapun ya kayaknya ya, di negara manapun. Iya, berat karena sistematik, maksudnya itu bicaranya ada kemiskinan, nggak mampu secara teknis, akhirnya mereka terpinggirkan gitu loh. Jadi multidimensi. Tapi kalau kita warga pendatang yang bisa kerja keras, punya keahlian, kita hidup dan dapat American Dream lah. American Dream masih ada. Masih kalau ada. Kita betul. Mau kerja, beberapa teman kita Indonesian di sini yang mau kerja keras dan berusaha, hidupnya sejahtera, cukup begitu loh. Sukses, ada tabungan, ada gitu. Iya. Jadi itu mungkin pengalaman yang ini ya. Oh, ini kita sapa lagi, ada yang datang nih, misalnya Berlian Ricci. Wah, ini D1 yang kemudian jadi pengusaha nih. Dia punya ratusan outlet ini. Aslinya dari Makassar. Oh, luar biasa Ricci ya. Makasih ya udah join. Halo, Mas. Next time kita YouTube bareng ya sama di sini ya. Di sini kita buka tuh bagaimana kisah-kisahnya. Luar biasa nih. Ada lagi. Ini wow gitu. Masya Allah Bang Kiau ganteng katanya. Lebay. Nggak ada tulisan begitu. Bang ini Anissa nih ya. Apakah ada persyaratan nilai minimum untuk daftar beasiswa ke US? Nah itu. Ada nggak ya? Kayaknya ada juga ya. GPA itu minimal 3 dan lain-lain gitu ya.
Iya, kalau yang S2 itu S1-nya minimal 3,00. Minimal 3. Aku berapa? Berapa IPK aku coba? 3,9. 3,06. Bisa Presiden ya? mahasiswa bisa. Bisa. Dulu diragukan gimana Wisnu nih nggak bakal bisa ke luar negeri. Bisa ke Jepang gitu kan. Itu dibantu oleh kemampuan organisasi itu. Iya, Dan kayaknya public speaking. Seimbang itu. Alhamdulillah. Kio berapa untuk S1-nya dapat D4 itu? D4 saya biasa 3,6 sekian. Itu nggak biasa, itu keren banget tuh. Ya lumayan, alhamdulillah. Nih S2 berapa S2? 3,8, 9? Aduh, jangan dibahas. Aku waktu S2 itu cuma dapat 3,2. Itu ya. Aku Tapi S2 3,9 sekian, Bang. Gila itu. Aku di S3 malah naik 3,6. Wih, alhamdulillah. Tapi nilai itu one thing lah. Jadi yang paling penting utamanya bukan nilai ya. Kayak seperti Bang Wisnu, nilainya mungkin tidak seperti sempurna IP 4. Banyak orang IP 4 misalnya 39, tapi kontribusinya itu luar biasa gitu. Tapi added value, nilai intrinsik yang kita dapatkan itu lebih penting, pengalaman di sini gitu. Makasih Kio, itu kayak menghibur aja tuh. Tapi benar. Jadi orang nggak dinilai hanya dari yang tertulis di atas kertas gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan. Makanya aku waktu baca itu Kio, kau perlu ini recommendation letter dari para profesor untuk S3 ya. Jadi aku baru tahu hasil dari rekomendasi hampir lulus dikasih lah komite beasiswanya. Ternyata strong banget gitu dari profesorku yang di Jepang. Dia lulusan dari Harvard ya, dia lama di World Bank, IMF ya. Termasuk orang Asia tertinggi yang karirnya di sana. Dan dia menjelaskan gini, singkat sebetulnya. Dia nggak mengatakan aku tuh pintar gitu ya, enggak. Tahu diri gitu. Anak ini kan lasak gitu, jarang duduk di kelas. Lasak gitu kalau kata orang seantar Medan tuh, tongkar kali gitu ya. Jadi dia bilang apa gini, anak ini menyebutkan yes we can, if you think you can, sebelum Obama mengatakan yes we can. Jadi highly motivated. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh kampus, memastikan bahwa mahasiswa yang masuk itu betul-betul punya motivasi yang sangat besar untuk lulus, karena banyak sekali yang DO. Gitu. Jadi dia bisa mengconvince, meyakinkan dari kampus yang ketujuh di Amerika itu bahwa anak ini gak main-main nih. Dan benar, jadi waktu aku beasiswa kan cuma 3 tahun tuh dapatnya. Kemudian aku ngomong ke pembimbing kan, gimana nih, beasiswa aku udah mau habis, nanti aku kayaknya nggak lulus nih, apa kalau nggak dapet beasiswa. Tenang aja kata profesor itu, kamu pasti lulus 3 tahunan lah. 3 tahun selesai. Kamu tuh sangat highly motivated gitu. Benar, aku lulus tercepat di kelas, 3,5 tahun selesai. Iya. Yang lain 6 tahun. Ya? Iya. Sampai yang di Indonesia kan kaget-kaget kantor kan. Ini anak pulang pergi, tiba-tiba pulang udah pakai toga ya. Jadi jangan khawatir kalau nilai sih, yang penting rata-rata air selesai gitu ya. Kalau Kio memang luar biasa lah, hampir 4. Dan mereka appreciate your effort gitu. Kalau kita berusaha, mereka pasti akan menghargai usaha kita gitu. Di sini seperti itu yang saya lihat. Jadi mereka sampaikan bahwa kalau di kampus saya di Duke misalnya, nggak ada orang yang bodoh gitu. Semua orang itu istimewa dan punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau kamu mau lakukan effort, usaha, jadi pasti mereka appreciate. Ya betul. Ini kata Fahri ini, katanya Pak, kata siapa ini? Keterlibatan dengan kegiatan sosial besar nilainya. Ya benar tadi Bang Kio juga ada cerita dia kan aktif dari SD sampai SMA, sampai di kampus juga dan sebagainya. Jadi orang lihat itu apa yang selama ini kita kerjakan. Jadi bagus banget lah, intinya volunteer itu udah hal yang sangat biasa di Amrek itu, dan para komite beasiswa juga melihat itu ya. Ya. Apa yang paling mendongkrak kemungkinan agar bisa kuliah ke luar negeri, apa ya? Apa itu Kio? Apa ya? Doa lah. Doa dan usaha ya. Doa dan usaha. Doa orang tua juga ya Mas, kalau misalnya mau sekolah ya, kalau orang tua masih ada minta doa orang tua. Iya.
Gitu. Tapi hati-hati doain lo ya. Aku pengalaman dulu pengen ke Jepang, ngomong ke semua orang, ribuan orang gitu ya. Pas jadi motivator keliling-keliling itu, doakan saya ke Jepang, amin gitu kan. Nah akhirnya keterima tuh Birmingham, Queensland, beberapa kampus itu. Bos tetap nyuruh ke Jepang. Selesai. Jadi doa itu penting, kalau udah dicatat di Lauhul Mahfuz, tercatat di langit, nggak bisa dirubah. Makanya saya doanya bukan minta spesifik, Bang. Tolong berikan saya yang terbaik. Iya, yang terbaik ya. Apa nih? Ini Ibu Atik Hafid nih, kayaknya dari Mojokerto, dari Jawa Timur. Ini guru nih ya, luar biasa Bu. Halo, salam Bu Guru. Terima kasih banyak atas atensinya, partisipasinya mau gabung. Mengajarkan murid-murid Indonesia. Luar biasa ini ya. Kita nggak ada mantan guru ya. Nggak ada. Kalau mantan pacar ada, mantan guru nggak ada. Jadi tanya dong, apakah ada kesempatan beasiswa ke luar negeri untuk penyandang catat? Wah, ini kalau penyandang disabilitas di Amerika ini udah setengah dewa ini. Ceritakan kayak itu gimana? Serius. Itu setengah dewa itu. Ya. Di sini begitu penyandang disabilitas itu benar-benar dapat privilege. Dari mana aja? Dari sisi di transportasi umum, dari parkirannya khusus, bahkan aksesnya itu seperti lift, akses pintu masuk itu otomatis tuh banyak untuk penyandang disabilitas. Jadi, jadi apalagi untuk mendapatkan kesempatan beasiswa, pasti mereka tidak dibandingkan dengan yang lain, mereka memberikan persamaan hak, equality. Pasti mereka adalah kesempatan untuk lebih besar bagi penyandang disabilitas. Bukan berarti equality itu harus sama perlakuannya, tapi adalah bagaimana sesuai kebutuhan yang diberikan untuk mereka. Bisa jadi penyandang disabilitas diberikan akses yang lebih baik bahkan karena mereka butuh lebih banyak. Gitu. Aku ingat betul tuh di kelas tuh dulu ada yang sedang kuliah master, karena kan kita gabung kelas master sama PhD ya. Karena mereka kan teaching class, teaching system. Dia PhD itu seperti master lah, belajar dulu 2 tahun baru dia nanti lulus proposal sampai dia riset gitu ya. Nah itu ada yang bawa anjing untuk menuntun dia. Asik. Sampai di kelas, anjingnya diam aja. Dan gak ada yang protes karena memang dia buta gitu, gak bisa lihat gitu. Dan dia terfasilitasi belajarnya. Kalau yang lain parkirannya jauh-jauh tuh, yang penyandang disabilitas itu paling dekat dengan pintu masuk. Di depan pintu masuk. Pintu masuk di depan persis. Yang lain kita jalan kaki jauh. Dia tuh selalu ada tempatnya. Kemudian untuk ketika kita kasih form ada di beasiswa itu biasa ada tulisan tuh apakah Anda penyandang disabilitas tuh kita contreng. Biasanya ada konsideran untuk itu gitu. Karena mereka punya juga affirmative action ya. Orang-orang yang minoritas, orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan fisik itu diberikan prioritas untuk mendapatkan slot gitu. Jadi bisa dikatakan setengah dewa lah, maksudnya fasilitas itu banyak banget gitu. Toilet itu khusus untuk penyandang disabilitas. Di kita tuh agak aneh ya. Ada tulisan misal toilet untuk penyandang disabilitas, tapi pintunya kecil, ya nggak bisa dimasukin juga gitu. Misalnya, atau tangganya nggak bisa dijalanin ke sana gitu. Jadi bagus banget pertanyaan Bu Hafid ini. Saya kira jangan pernah ragu-ragu di sana. Bahkan ada anak teman saya itu yang di sana kuliahnya di Amerika itu menikmati banget gitu. Dia penyandang autism dan ada tutor secara gratis datang mengajari anaknya itu setiap hari gitu gantian. Yang itu kalau dibayarkan tuh mahal banget, ribuan dolar sebulan gitu ya. Puluhan juta gitu. Tapi itu gratis gitu. Jadi betul-betul terasa equality atau persamaan lah. Memang mereka butuh apa dikasih gitu oleh negara, oleh state ya, negara bagian dan sebagainya. Pengalaman saya di Duke itu Bang, ada beberapa mahasiswa itu yang naiki kursi roda. Nah, tapi mereka bergaul seperti biasa aja gitu, tidak ada yang menghalangi gitu. Anak undergrad, jadi santai aja. Tapi kursi rodanya lumayan ini ya, lumayan menarik tuh yang elektrik yang bisa jalan sendiri gitu. Jadi mereka ke ruangan-ruangan kelas sama aja gitu. Dan teman-temannya tidak pernah memandang aneh hal itu ada suatu hal yang wajar. Iya. Betul. Nah, ini tadi sempat disinggung juga ya. Ulia nanya tentang di Amerika gimana untuk ibadah misalnya Ramadan gitu. Tempat ibadah gimana, masjid dan sebagainya. Itu Kiai boleh cerita tuh.
Sore ini nggak apa-apa ya? Udah lebih dari 1 jam nih kayaknya masih antusias banget pertanyaannya. Oh siap, ayo. Mantap. Lanjut, boleh. Jadi ibadah ya di Amerika. Untuk Ramadan kebetulan nggak ada perlakuan khusus, jadi itu sama seperti hari biasa. Bedanya adalah kita menjalankan puasa aja. Tapi komunitas Muslim di sini ada, dan ada masjid-masjid, lebih dari 1 masjid sih. Jadi untuk satu kota, mungkin kalau di satu kota ini ada kita 3-4 masjid itu menyelenggarakan ibadah sholat tarawih, juga ada iftar bersama, itu pasti ada tuh, pasti sediakan. Ya. Jadi di samping dari tidak makan, itu harinya adalah yang biasa. Ya. Tapi kita tetap jalanin ibadah seperti biasa aja. Cuman mungkin hari memang agak lebih panjang ya, karena mungkin abang tahu ya, di Northern Hemisphere juga kan ya, waktu tinggal di Amerika, kalau summer itu gelapnya lebih lama. Jadi kalau kayak summer itu jam 8:30, jam 9 bisa baru gelap. Jadi puasanya itu juga lebih panjang. Jadi misalnya 16 jam, 18 jam ya. Misalnya imsak jam 4.30 atau 4.15, bukanya misalnya 8.30 gitu. Jadi ya tinggal menyesuaikan aja lah. Pantas agak kurusan ya setelah puasa. Ya, menarik kalau jumlah masjid. Aku dulu ingat di tempat itu di Dallas itu ada sekitar 50 masjid minimal ya. Kalau di banyak. Iya, di Houston tuh 100 masjid. Jadi kita ada aplikasi khusus kan untuk ngecek masjid tuh, ada Zabiha. Kita cek makanan halal, cek masjid tuh banyak gitu. Jadi jangan khawatir buat yang berjilbab misalnya gitu. Di sana di kampus tuh malah apa itu? Pakai jembrong gitu apa? Cadar bahkan gitu ya, kalau laki-laki jembrong. Apa itu kalau yang perempuan cadar, malah banyak ketemu di kampus-kampus gitu. Iya. Jadi jangan khawatir. Di konstitusi Amerika kan the first amendment itu mengatur bahwa setiap orang tuh bebas untuk memilih agama, menjalankan agama. Bahkan kalau kita nanti di kelas, kita izin, nggak masuk dengan tulisan ada upacara agama gitu, nggak akan ditanya. Jadi beda banget kalau aku di Jepang dulu, kita sampai nego untuk bisa sholat Jumat. Oh gitu ya? Kita sampai voting gitu satu kelas gitu, boleh nggak anak ini skip kelas dan sebagainya. Waduh, berat. Karena Jepang tuh dulu untuk beragama itu sulit ya. Tapi kalau di Amerika itu nomor 1 justru agama ya. Iya. Karena dulu kan Amerika itu kan asalnya dibangun benua yang dipenuhi orang-orang imigran yang tertindas agamanya. Orang Inggris yang tertindas karena dia penganut apa gitu, penganut Katolik ada, penganut Anglikan ada gitu ya. Maka yang pertama dibangun itu adalah kebebasan beragama kan. Luar biasa. Jadi jangan khawatir, jadi aman kalau di sana. Makanan halal banyak gitu. Jadi Himmatul Ulya ini silakan kalau mau ke Amerika nanti aman, di sana banyak teman-teman di sana ya. Dan bule-bule Muslim juga banyak tuh ya. Teman-teman IPB ya, banyak ya. Di mana, Bang? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. banyak. Super banyak. Ya, IPB banyak. Jangan khawatir. Iya, jadi kalau saya sholat tuh pernah ketemu teman-teman Bangladesh banyak. Iya. Ya baik-baik aja sih kalau perlakuan ya, mayoritas. Perlakuan baik-baik. Kami bahkan mereka ya ini ya, itu benar-benar tergantung personalnya ya. Kalau kami alhamdulillah selama di sini selalu perlakuannya baik terhadap kami, terhadap saya, terhadap anak dan istri saya itu baik. Mereka sangat welcome dan bahkan ya kami jadi bersahabat gitu. Jadi saya kebetulan punya dari International Ink dan Duk bekerja sama, kita punya program namanya Supper Club. Jadi Supper Club itu kita tiap orang atau keluarga misalnya di-assign ada hostnya itu akan menjamu kita setiap bulan sekali makan malam. Nah, kita bawa potluck, biasa bawa potluck tuh, bawa makanan. Kalau ini bisa potluck bisa enggak. Jadi mereka akan, kita datang ke rumah dia every month, once in a month. Nah, itu kita bahkan jadi sahabat sekarang dengan salah satu teman orang Amerika, keluarga Horton namanya. Jadi udah kayak sahabat family lah, family keluarga. Jadi kalau mereka nanti ke Indonesia ya kita main bareng gitu kan. Iya, betul. Itu ada sih yang begitu, walaupun ada juga yang double personality ya. Jadi di depan kelas gitu misal baik, tapi kalau di luar kayak nggak kenal itu.
Nah, itu saya belum pernah ketemu, tapi ada itu kan personal lah Bang ya. Personal banget itu. Personal banget. Ini Rizky ya, ini ADF nih, Ali Wardana Development Forum gitu. Saya dulu dituduh dianggap sebagai cucu Ali Wardana. Karena ada Wardananya gitu. Oke, makasih Rizky udah hadir. Kemudian ada lagi, mungkin kita batasi sedikit lagi nih. Mungkin 5 menitan lagi kita kelar ya, karena udah 1,5 jam, udah capek juga nih ngobrol terus ya. Betul. Walaupun banyak banget sebetulnya ilmunya. Belum pemilihan pemenang loh. 5 pemenang. Oh iya betul. Ini ada banyak banget sebetulnya bisa diajak ngomongnya. Misalnya ini boleh ceritain nggak keseruan kegiatan magang organisasi kemahasiswaan selama di Duke gitu. Nah, silakan Kyo. Saya di Duke kegiatan lain di samping akademis ya. Saya ikut Aikido, Mbak. Ikut Aikido. Aikido masih ya berarti ya. Menarik. Ternyata gurunya guru besar juga tuh, dan 5 dia. Sihang kalau di Aikido istilahnya. Kemudian itu menarik karena ketemunya bukan hanya mahasiswa S2 aja, tapi ada undergrad, S1, PhD juga ada orang kerja juga. Kemudian saya ikut student council, MIDP Student Council, saya jadi CFO-nya, Chief of Financial Officer. Itu menarik juga. Jadi kita ketemu banyak organisasi di kampus gitu. Jadi apa yang bisa kita sharing dengan orang-orang gitu. Ini menarik sekali ya. Kalau aku sih kegiatan-kegiatan itu yang pertama di Permias tuh, kita diriin Permias. Oh ya, Permias ya? Iya. Permias ya. Belum ada waktu itu kita diriin. Terus bikin macam-macam waktu LSM juga, sampai keliling ketemu Dubes, ke Brookings Institute dan sebagainya gitu. Jadi memang sibuk banget kegiatan di sana. Belajar itu cuma one thing lah ya. Other things we have so many gitu ya. And spend a lot of things ya, our time to do a lot of things. Jangan pernah hanya belajar dari buku saja. Nah, ini pertanyaan Mbak Ria ini sangat dalam ini, filosofis. Sangat dalam. Jadi kira-kira action plan kontribusi ke instansi apa nih? Waduh. Simpelnya ini Tante Neti bilangnya. Tante Neti. Saya masih muda ini. Iya. Jadi simpelnya Mbak Neti, saya yang penting nanti begitu saya di posted ya di pekerjaan setelah pulang nanti, mudah-mudahan bekal ilmu yang didapat di program di Duke ini, S2 di Duke, bisa bermanfaat, terutama di analisis, di policy analysis gitu. Mudah-mudahan ditempatkannya juga nanti sesuai dengan background di S2-nya, bisa menganalisis ini kebijakan publik. Tapi kita siap ditempatkan dimanapun, siap membantu kontribusi melalui meskipun tidak harus policy analysis nantinya atau economic analysis, ya selama pekerjaan itu ditugaskan oleh pimpinan, kita siap laksanakan. Itu mungkin kontribusi paling simpel yang bisa saya lakukan. Untuk di luar pekerjaan utama itu masih dalam, kayak Bang Wisnu misalnya membuat YouTube dan lain, kontribusi yang lain, saya masih dalam perencanaan yang nanti bisa di-share berikutnya. Diplomatis ini, mantap. Nah, sambil saya ingatkan juga nih untuk para pemirsa ini ya, rekan-rekan sobat muda maupun yang sudah senior kayak Bang Ali, silakan di-subscribe, di-like, dan di-klik notifikasi agar nanti bisa update kita per minggu, kita dapat tahu gitu perkembangannya. Jadi tolong nanti di-subscribe dulu ya. Nanti kalau menang likes and subscribe. Iya, pertanyaan terbaik tapi belum subscribe nanti batal. Ya, jadi di sini disampaikan pertanyaan lagi nih dari Dinda, ini aktif banget nih nanya nih. Kayaknya dia on fire nih, lihat Bang Kyo ya. Kalau terikat pemerintah, kuliah ke luar negeri dengan surat tugas, terus misal gagal dalam kuliah kena DO, apa masih bisa lanjut bekerja di instansi sebelumnya gitu. Waduh, berat pertanyaannya di peraturan. Bisa. Kalau nggak balik kemana nanti dia kan gitu. Kasihan. Tapi memang ada yang kondisinya harus bayar gitu ya? bayar biaya pendidikan yang kemarin gitu. Kalau memang dia diminta bayar, tapi kalau dari instansi dari
donor nggak perlu bayar, ya ada yang nggak bayar juga sih. Tapi jangan khawatir, jangan mikirin yang jelek-jelek gitu. Iya, jangan yang Nanti malah mikirin nggak berani loh. Positif aja dulu kan. Nanti malah nggak berani. Malah ini. Nah ini nggak apa-apa lewat dikit ya. Motivasi terbesar Bang Wisnu sama Bang Kio apa ya sampai bisa di posisi ini? Di posisi ya, Bang Kio udah sampai lulus S2 dari kampus terbaik di Amerika lah, termasuk salah satu yang terbaik. Gimana nih Bang? Motivasinya apa yang bikin tetap semangat? Pasti ada saatnya merasa malas, jatuh. Iya sih. Iya. Wajar ya kalau ada rasa malas, wajar Bang Wisnu ya. Tapi motivasinya apa yang bisa saya sampaikan ya? Jangan terlalu, kalau saya sih lebih jangan habiskan waktu untuk merencanakan, jangan habiskan waktu untuk perencanaan, tapi eksekusi itu penting. Mungkin perencanaan misalnya porsinya 20%, 80%-nya lakukanlah learning by doing gitu. Jadi kenapa saya sampai sekarang, misalnya saya sekarang selesai sekolah di sini itu lebih banyak ke arah ya udah jalanin aja gitu, jalanin rencananya apa, mungkin singkat aja tapi jalankan, dan ternyata pelajaran itu kita dapatkan dari pengalaman saat perjalanan itu gitu. Dan yang lain yang motivasi untuk melakukan yang terbaik aja. Effort saya itu pasti akan istilahnya manjada wajada gitu ya. Apa yang kita lakukan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Manjada wajada ya, mantap ya. Apa artinya? Itu Bang Wisnu yang jawab bisa. Siapa bersungguh-sungguh maka dia mendapatkan lah. Gitu, mendapatkan ya. Betul sekali. Jadi kalau motivasi itu sebetulnya dari internal sih ya. Itu yang pertama. Bahwa kita yang menentukan sukses kita, bukan orang lain. Bukan siapapun gitu. Orang tua kita dulu apapun latar belakangnya, kita bukan seperti mereka. Orang tua kita profesor, belum tentu kita jadi profesor. Jadi diri kita sendiri yang memutusin kan. Kita yang memilih sekolah, kita memilih struggling untuk di antara teman-teman kita, misalnya ada yang berkarir dengan bagus sekali ini. Dusia Kiau ini ada yang sudah jadi asisten deputi nih ya, angkatanmu ya. Di salah satu kementerian misalnya. Ada juga yang yang lain-lain juga berhasil di bisnis dan sebagainya. Jadi pilihan-pilihan sih. Iya. Mau milih yang mana gitu. Kalau saya memang dari sejak SMP tuh pengen jadi doktor, profesor. Jadi ya harus Berarti diupayakan. tinggal profesornya ya, sebentar lagi ya. Sampai beberapa kali tawaran-tawaran penugasan lain itu saya tolak sih untuk fokus profesor. Tapi ya kita lihat nanti lah, mudah-mudahan sih tercapai. Berat juga. Oh ternyata Bu Neti itu bukan ada itu tuh Bang, sampaikan Bu Neti bukan ibu kandungnya beneran, tapi ibunya Eci di kantor ternyata. Halo Mbak Neti, sorry. Oh gitu. Ya. Ibunya Eci Bu Nelly kali, ini Bu Neti ibunya di kantor. Halo Mbak, sehat? Oh seangkatan Rita. Oh iya ya Rita. Makanya kok tua banget sampai udah punya anak di sana. Iya. Punya anak juga bener. Ya maksudnya sebesar itu udah gitu. Iya, oke. Dia motivasi internal, tapi juga motivasi internal penting, eksternal juga penting ya. Saya dulu ingat kalau saya pas pulang ke Indonesia cuma 2 minggu kadang saya pulang gitu ya. Terus malas banget mau balik gitu, istri saya marah tuh. Udah kamu berangkat pulang ke sana, balik lagi gitu. Udah sia-sia nih ngabisin waktu berapa tahun kalau kita gagal kan gitu. Jadi penting juga keluarga mendukung, support, apalagi Kio kan didampingi istri. Jadi support system ya. Support systemnya harus ada. Teman-teman yang mendukung. Jadi kalau temannya semuanya bicara mau ke luar negeri, tercapailah ke luar negeri itu. Tapi kalau temannya bicaranya, wah males nih, nggak berani nih, serem nih, ya susah untuk keluar negeri. Jadi banyakkan yang menakutkan gitu ya. Ini masih banyak banget di pertanyaan ini. Ya nggak apa-apa deh, kita boleh khusus Bang Kio ini karena edisi kelulusannya itu. Kalau esai apakah ada tentor dari kakak tingkat? Waduh, kakak tingkat gimana nih? Saya pernah ada tentor dari guru karena untuk beasiswa saya kebetulan waktu itu ada persiapan keberangkatan. Nah itu ada tentor dari Miss Wina namanya.
untuk essay. Gitu. Oh, ada tentor ya. Kalau dulu pengalaman ada writing club, bukan writing kelas yang supported dari center, dari pusat atau apa gitu ya, pusat writing center. Jadi dia bantu banget. Betul, bantu banget. Gitu. Sampai aku tuh akhirnya alhamdulillah bisa nulis disertasi tanpa ada proofreading, tanpa native speaker dan tidak ada revisi gitu. Jadi kebantu banget lah proses itu. Selalu ada support system di sana. Dan SPP kita kan udah full ya semuanya. Jadi kita bisa manfaatkan ya. Tapi kalaupun tidak ada guru, misalnya kalau saya kan kebetulan ada pre-departure trainingnya, tapi reach out aja ke senior-senior atau ke teman-teman yang bisa review gitu. Semakin banyak yang bisa kita tanyakan, kita reach out, kita tanya, itu akan lebih baik, lebih powerful esainya. Ya beda-beda sih memang ya. Kalau yang model Kiau ada persiapan, dulu aku dapat beasiswa 2 kali, dua-duanya nggak ada persiapan. Langsung berangkat aja. Aduh. Makanya bisa tanya senior lah, seperti tanya Pak Wisnu ini bisa nih. Jadi kalau mau esainya di review Pak Wisnu, siap. Tapi yang hati-hati beliau dosen killer. Jadi enggak. Ini bahagia juga di kelas itu kita upayakan untuk bisa menulis. Jadi menulis targetnya misalnya terbit di jurnal. Jadi kita punya CV yang bagus nanti untuk mendaftar ke S3 maupun S2. Jadi dari sekarang kita latihan itu. Betul. Ini pertanyaan Sandra nih, Bang, tesisnya lebih susah nggak dari di Indonesia dan dosen pembimbingnya suka sensi nggak gitu? Kalau tesisnya lebih susah dari di Indo, saya nggak tahu Mbak ya, karena belum pernah master di Indo. Tapi dosen pembimbingnya sensi apa enggak. Bahkan dan beliau gampang ditemu ya, gampang ditemu. Di Indonesia kan susah ditemu itu. Nah kalau ini gampang, suportif banget dan tidak pernah menyalahkan kita gitu, nggak pernah membuat kita down gitu. Jadi mereka terus berusaha mengangkat kita. Misalnya tulisan saya jelek banget pun dia bilang ini bagus, tapi mungkin kamu bisa perbaiki dari sisi ini, dari sisi ini gitu. Kalau kamu mau datang aja. Saya open door policy. Jadi kalau selama pintu saya terbuka, kamu monggo diskusi sama saya gitu. Aku ingat tuh pembimbing utamaku kan umur 80-an. Dan dia dulu advisor dari Soeharto lah, Pak Presiden Soeharto. Jadi udah puluhan kali ke Indonesia gitu. Dan disertasi gitu dia tulisi semua itu, hampir setiap paragraf dari catatannya, gila itu. Rapi banget, maksudnya mau banget baca. Iya. Senior banget. Padahal kalau aku review kadang-kadang baca cepat terus kasih catatan. Kalau dia nggak, per paragraf tuh dikasih kalimatnya perbaiki gitu-gitu. Sangat detail gitu, dan dia masih mengencourage. Maksudnya dia puji bagus, tapi ya dia lihat tulisannya banyak banget gitu kan. Oh ya, kalau di sini bahkan mereka tidak mau tulisan yang banyak ya Bang ya. Jadi kamu kalau di public policy itu bahkan kamu harus tulis singkat, padat, tapi pesan tersampaikan gitu. Concise banget. Gitu. Concise gitu. Jadi nggak versi, kalau kita kan kalau keren itu dibilang kalau tebel gitu ya. Oh tebel, ini enggak. Dia enggak tipis ya, 50 halaman gitu. Ya. Makin tebel makin jelek, soalnya susah bacanya. Iya. Dan disertasi ada tuh yang dulu peraih Nobel itu cuma 3 halaman gitu. Persamaan matematik gitu. Iya. Nah ini, ada nggak dari Indo nih Profesor? Jangan dari Indo, nanti susah. Kalau di DUK dulu ada Pak Ruby Sugana ya. Dulu ikut pernah mengajar di DUK bareng tim public finance-nya. Tapi sekarang beliau udah kembali ke Indonesia bersama Prospera. Jadi NGO-nya dari Australia kerjasama dengan Direktur Jenderal Pajak. Si Ucok itu. You wanna say hi? Yeah. Ucok. Hai. Masih ada Oma. Hai. Waduh, American Kid itu nanti luar biasa. Kritis ya. Iya, kemudian apalagi tadi Bang? Ya tadi intinya sih yang Profesor. Profesor Indo ya? Jarang-jarang sih di sana. Jarang. Tapi ada di Sacramento State University ada alumni stand juga tuh. Namanya Bang Tota Panggabean. Oh iya Bang Tota, betul. Associate Professor di sana. Ya. Gitu. Aku juga ada dulu ternyata di kampus itu orang Indonesia juga, namanya Indonesia. Tapi kita ya kadang-kadang nggak connect aja karena dia nggak satu jurusan, nggak satu bidang. Kita.
Jadi ya intinya yang bidangnya pas, siapapun dia aslinya dari mana, dikejar aja ke kampus. Betul. Itu. Harus orang Indonesia. Dan di sana nggak ada merasa karena orang Indonesia dibelain gitu, nggak juga. Nggak juga. Kalau nggak bisa ditinggal aja sama dia. Karena dia kan harus, dia itu fight loh. Di sana jadi profesor tuh berat banget. Jadi berat banget. Jadi kalau nggak perform, nggak publish jurnal, habis juga. Gitu. Nah ini menarik nih, Rahmi nanya nih. Kalau kakak-kakak dapat kesempatan terakhir nih, terakhir kayak mau mati aja nih. Untuk melanjutkan studi S3, tapi pada saat itu pula peluang kerja profitnya lebih besar, misalnya gaji double gitu ya. Milih mana nih? Gitu. Milih mana gitu ya? Terus terang ini pertanyaan sulit, pertanyaan bagus tapi sulit karena ini kalau kita mengalami langsung baru bisa dijawab, Mbak. Kalau aku dulu ngalamin gini, Kiau. Dulu kampusku nawarin eselon 3 sebelum naik berangkat ke Amerika. Gitu. Kantor. Tapi aku tetap sekolah karena kalau jabatan itu, kalau menurutku sih kalau memang bukan itu passionnya gitu, maksudnya bukan hanya jabatan gitu ya. Kalau buatku sih yang penting tuh knowledge lah, karena kita bisa hidup dimanapun dengan knowledge gitu. Kalau jabatan kan, apalagi manajerial gitu, itu bisa diganti kapan aja kalau kita nggak punya knowledge. Jadi insya Allah sih percaya ilmu itu jawaban dari semua permasalahan kita. Kalau kita punya ilmu sih bisa hidup di mana aja. Kalau aku percaya gitu, dan ya terbukti alhamdulillah ya, maksudnya paid off lah, terbayar gitu. Kesulitan-kesulitan kita selama sekolah terbayar setelah kita lulus. Jadi jangan khawatir. Kalau orang lain ditanya mungkin beda lagi, tapi kalau aku mungkin nggak tahu, kalau Kiel berpandangannya mungkin ya lebih mendorong ke knowledge lah, pengetahuan. Kalau saya sebenarnya Bang ngelihatnya S3 dan bekerja itu sama-sama dapat knowledge. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu tergantung banyak hal ya, banyak multidimensi gitu. Jadi nggak bisa saya jawab seperti pertanyaan tanpa mengalami hal langsung gitu. Ya, nanti kayaknya Kio akan dapat kesempatan itulah. Dapat S3 gitu, ya. Terus dapat promosi jabatan, milih mana gitu. Tapi memang betul, itu opportunity cost. Yep. Jadi ada beberapa pejabat yang sekarang sukses itu karena dulu tidak jadi berangkat. Ada betul. Tapi ada juga yang berangkat jadi juga. Saya ingat dulu Pak Suminto ya, sekarang staf ahli di Kementerian Keuangan. Dia dulu meninggalkan jabatan yang penting juga waktu di S3 di Jepang. Dan pulang jadi staf ahli juga. Jadi nggak masalah juga. Jadi dapat juga, asalkan kita kemudian setelah pulang perform gitu. Jangan merasa udah S3 terus jagoan gitu loh. Merasa harus dipromosikan, enggak. Kita harus kerja keras sama dengan yang lainnya. Jadi aku kira sih tergantung kita sendiri. Iya, Kio, ini kita mau pilih nih siapa aja yang pemberi pertanyaan terbaik nih. Iya ya. Kalau aku lihat yang ini, Kio, ada yang terus-terusan nanya nih, yang bagus-bagus juga pertanyaan. Semangat ya. Perlu dihargai juga itu. Adinda Nur Widowati. Mbak Adinda ya. Tanya terus. Iya Mbak Adinda. Boleh lah ya, kita kasih satu ya. Iya. Selamat Adinda, nanti email ke saya aja ya, email nanti ke irwandawisno@gmail. Nggak usah ke Kio, kalau ke Kio nanti dolar jatuhnya. Nah, nanti di email ke irwandawisno@gmail.com. Nanti kita bisa koordinasikan. Yang kedua siapa, Kio? Siapa ya? Silakan. Yang pertanyaannya bagus atau yang banyak yang aktif nih? Boleh pertanyaan bagus ya, pertanyaan lah. Tadi kan yang aktif udah. Pertanyaan ya. Nanya terus gitu ya. Gimana Bang Wisnu, ada masukan? Tadi pertanyaan tentang Bu Atik kayaknya ya, Ibu Guru. Iya, disabilitas tadi bagus, kalau menurutku itu disabilitas kita terpikirkan tadi. Sama sekali nggak terpikirkan muncul gitu ya. Jadi selamat Bu Guru nih, Bu Atik Hafid, dapat walaupun nggak seberapa gitu untuk Bu Guru ini ya. Mudah-mudahan bisa membuat bahagia lah ya. Amin. Baru 2 nih ya, tiga lagi kita cari nih. Siapa lagi? 3 lagi. Pertanyaan yang bagus. Susah juga milih ya ternyata ya. Susah Bang. Sambil kau inilah, ini pertanyaan lagi nih. Bang mau tanya, dulu waktu tes keluar negeri harus lancar banget gak bahasa Inggris atau lebih ke structure? Nah, itu gimana tuh?
Waduh, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, tapi saya kayaknya nggak lancar-lancar amat ya. Tapi bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran Anda itu lebih penting. Gitu. Jadi maksudnya tuh tepat, concise sampainya itu mungkin lebih penting. Gitu ya. Kalau lihat dari teman-teman yang tadi orang-orang Tiongkok tuh banyak yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi mereka bisa tuh. Jadi kayaknya sih minimum memenuhi syarat IELTS gitu. Ya. Nah, kalau kemampuan ngomongnya itu nanti di Amerika langsung bisa ngomong. Nanti bisa. Iya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Tapi kalau ngeraih beasiswanya ya nggak harus lancar-lancar amat juga ya Bang ya. Kalau maksudnya lancar tuh harus, tapi bukan berarti Anda harus menjadi seperti native speaker gitu. Iya, banyak juga yang kayak native nggak lolos juga. Iya. Jadi yang penting memang kita punya nilai lebih dibandingkan para pelamar yang lain. Misalnya tadi kita punya pengalaman organisasi yang bagus. Kalau belum sekarang perbaiki. Di CV juga diperbaiki tulisan CV kita tuh bukan hanya nulis apa gitu kosong gitu, jangan, kasih pengalamannya apa, pernah mengelola apa, biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut, berapa orang yang kita kelola, kelihatan dampaknya gitu loh. Itu kita sering mengabaikan CV loh. Kesannya kalau bikin CV bagus itu kayak mencari kerja ya. Padahal CV itu kayak orang jualan memang beasiswa kemana-mana itu bisa banget gitu, banget berarti gitu, penting ya. Jadi penting sekali. Terus ini siapa lagi nih Kiau yang kita pilih? Saya senang ini nih Bang, pertanyaan Mbak Aprilia Eka Subekti. Oh iya. Okay. Kenapa dari sekian banyak kampus kenapa memilih DUK? Dan boleh juga ceritakan hal paling menarik dan menantang selama kuliah di DUK. Sama kita impresinya. Oke, bagus tuh ya. Oke, kita pilih yang ketiga ya. Dua lagi, ayo. Dua lagi. Kalau masih ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang nyalip di tikungan, bagus gitu. Bang Wisnu gimana menurut Bang Wisnu? Dua lagi. Tadi saya kira tentang library bagus juga sih, Sandra tadi ya nanya ya. Ya, library ya. Sandra yang keempat udah dapet ya. Satu lagi. Siapa nih? Ayo, siapa yang terakhir? Bagus nih, ada Rahmat Irawan, Hafiz Abdillah, Ingrid Os, Kajian Kui. Oh, Kajian Kui, ada juga tadi yang awal-awal kayak Almira gitu ya. Ayo, siapa Bang? Satu lagi Abang lah yang milih, siapa ya terserah. Waduh, satu lagi ya. Abang pakai kancing aja tutup mata. Nggak pakai kancing pula bajunya. Mungkin saya Mas atau Mbak Kajianku ini kayaknya lumayan bagus nih pertanyaannya ya. Tentang pengalaman organisasi atau prestasi linear dengan bidang yang diambil dan kira-kira apakah mempengaruhi untuk lolos beasiswa berdasarkan pengalaman bagaimana. Tapi siapa nih Mas Kajianku ini namanya? Ya nggak apa-apa, nanti kita kontak ya. Oke. Baik. Alhamdulillah ya, kita hari ini banyak sekali yang bisa kita bahas ya, luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya kira Bang Kiau itu adalah musafir. Orang yang sedang safar itu doanya dikabulkan. Jadi silakan ada yang mau nitip-nitip doa, silakan ke Kiau. Saya juga nitip doa supaya diberikan banyak kemudahan dalam episode hidup nanti menjelang 40 tahun ya. Amin. Life begins at 40 ya. Iya. Hidup dimulai dari 40 ini. Jadi mungkin ada yang ingin mau sekolah ke luar negeri, kita doakan ya Bang ya, amin. Amin. Semoga lancar. Mungkin masih jomblo, pengen menikah, amin. Amin, semoga diberikan yang terbaik. Mungkin ada yang belum punya anak gitu ya, kita doakan juga gitu. Amin, semoga lancar. Karirnya mungkin lebih bagus lagi gitu. Oh, ada Bang Zulfadli Matondang ini, waduh ini aktivis dari mana nih? Dari Tebing Tinggi nih Bang. Dari Tebing Tinggi. Ini idola saya waktu sekolah ini, bareng kami dulu di SMA 2 Siantar, sekarang jadi pejabat dan aktivis HMI. Kami ya. Halo Bang. HMI. Mantap kali itu. Ngomong aja, fotonya lagi ngomong gitu kan. Iya.
Keren, keren. Ya, kita akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Kiau. Tetapi tentu saja pertemuan ini bukan pertemuan terakhir kita. Kita bisa update lagi kapan-kapan. Yes. Dan saya berterima kasih banget ini atas banyak inspirasi, sharing pengalaman, pengetahuan, yang nanti ujungnya adalah bagaimana memotivasi kita semua untuk ayo kita belajar menuntut ilmu walaupun sampai ke Amerika. Jangan pernah takut gitu. Jadi silakan Bang closing statement Kiau, silakan. Apa yang bisa saya sampaikan ya? Saya saya jangan nangis lah. Mau nangis udah ya kan? Soalnya kalau closing ini bingung. Jadi apa yang di closing dari 2 jam ini kayaknya udah terangkum semua di sini. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah semoga lancar untuk teman-teman yang ingin merencanakan mau bekerja kah, mau sekolah kah ke United States. Tapi yakinlah kalau kita mau usaha gitu ya. Kita tidak usah terlalu banyak perencanaan. Tapi eksekusinya yang penting. Seperti Ketua IKANAS bilang juga itu 15% perencanaan, 85% eksekusi. Insya Allah nanti dimudahkan usahanya. Dan yakinlah apa yang perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan saat sebelum berangkat atau akan berangkat seperti pengalaman organisasi, kontribusi terhadap masyarakat, diskusi dengan teman-teman itu akan menjadi bekal, menjadi hal yang membantu kita dalam memperoleh beasiswa, memperoleh kampus yang baik, dan juga untuk menjalankan hidup pada saat kita sudah berada di United States misalnya, atau di negara lain. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat sharingnya. Terima kasih Pak Wisnu untuk mengundang kita di sini untuk bisa sharing. Ini salah satu kontribusi terhadap masyarakat. Iya. Kita ikhlaskan semua upaya kita, usaha kita juga, sehingga semua keringat yang menetes, semua kelelahan kita menjadi hitungan kebajikan ya selama kita berada sama. Dan juga pencari ilmu itu adalah termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikhlaskan semuanya dan kita doakan ya semua dan yang mungkin yang perlu disampaikan juga adalah keeping your support system close, your parents, keluarga kamu, mungkin ada saudara-saudaramu, itu berkah, restu mereka itulah berkah yang sangat luar biasa. Banyak yang membantu saya sampai saat ini karena support system dari keluarga saya dan orang-orang terdekat saya. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa kita punya kiau-kiau yang baru ke Duke, ke kampus-kampus lain di Amerika, dan saya mengencourage kalau untuk S2 cari kampus-kampus terbaik di dunia ini. Kalau S3 jangan dulu, nanti nggak lulus. Tapi kalau untuk master, please gitu ya, datangi kampus-kampus terbaik. Karena untuk master mudah-mudahan relatif lebih mudah untuk lulus gitu ya. Jadi terima kasih banyak ini sudah bergabung ya, banyak sekali sampai tadi ada 30 viewer kita yang bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe gitu ya. Klik notification agar kita bisa selalu terhubung nanti kalau ada update video baru. Dan saya sedang berikhtiar untuk bisa selalu mengupload informasi terakhir ya setiap pekan gitu supaya kita bisa termotivasi dari seluruh dunia, bukan hanya dari Amerika, bukan hanya dari Indonesia. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Kiau, salam untuk keluarga ya, si Ucok sama istri yang cantik dan sangat setia mendampingi suami dalam kondisi suka duka ya. Sebagai pejabat di Indonesia dan sekarang jadi mahasiswa di Indonesia, di Amerika, jadi luar biasa komplit sudah. Dan salam juga untuk ibu ya yang sudah melahirkan Kiau dan alhamdulillah bisa melihat Kiau itu jadi anak yang soleh dan sukses. Amin. Luar biasa nih malam ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Salam dari Durham, North Carolina. Mantap, salam dari Jabodetabek ya dan seluruh tadi banyak tempat-tempat di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat ya. Salam sehat. Dadah. Ya. Ya ini udah